Bab 1101 Gabungan Roda Surya ke-8 Surgawi, Pelanggaran dan Pertahanan. Tubuh surgawi berdaulat emas berdiri di antara langit dan bumi saat kilau emas mekar, menyinari tanah ini dengan aura misterius namun tak terbatas yang menyembur keluar. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Mereka melihat tubuh surgawi sovereign emas dengan ekspresi muram. Mereka bisa melihat matahari keemasan terbit, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Gemuruh. Saat matahari terbit, mereka menyebabkan ruang terdistorsi saat proyeksi merah menghancurkan ruang sambil membawa aura tidak menyenangkan yang menyelimuti area tersebut. Tinju itu adalah kulit kemulut primordial ominous beast, seolah-olah ingin melahap langit dan bumi. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body dengan proyeksi kepalan tangan yang terpantul di matanya. Tak lama setelah itu, aura tidak menyenangkan yang menyapu telah menyebabkan pakaiannya berkibar. Tatapan Mu Chen berubah serius. Xia Hong praktis mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini. Belum lagi penguasa kelas 9 tahap awal, bahkan penguasa kelas 9 puncak harus menghindari serangan ini. Meskipun menjadi orang yang penuh kebencian, serangannya benar-benar luar biasa. Jika saya tidak menyentuh Realm Sovereign kelas 9, itu akan benar-benar merepotkan bagi saya untuk menghadapi ini. Mu Chen melihat tinju dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu sangat disayangkan. Mu Chen membentuk segel aneh dan teriakan dalam dari dalam hatinya bergemuruh seperti raungan guntur, 9 energi matahari, melepaskan matahari ke-8. Ledakan, 8 matahari emas meledak dan berubah menjadi arus emas, berkumpul di telapak grid solar unding body. 9 energi matahari, roda surya ke-8 surgawi. Arus emas dengan cepat mengembun di telapak badan surgawi yang berdaulat dan kilau emas menyebar, membentuk roda emas yang lebarnya kira-kira 100 kaki. Roda emas tampak seperti kompas, ditutupi dengan rune rumit yang tampak kuno, seolah-olah telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roda emas bangkit dan melayang di depan Mu Chen seperti perisai yang melindunginya. Berdiri di belakang roda emas, ekspresi Mu Chen benar-benar tenang tanpa riak di matanya saat dia melihat proyeksi tinju. Merentangkan tangannya, dia dengan lembut menekan ke arah di depannya. Berdengung, roda emas perlahan berputar dan rune memancarkan kilau, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, menyebabkannya berada di ambang kehancuran. Berhentilah membingungkan dirimu sendiri. Ketika Xia Hong melihat adegan ini, dia tersenyum sinis. Dia sangat jelas betapa kuatnya kekuatan tinjunya. Belum lagi Mu Chen, yang hanyalah penguasa kelas semu 9, bahkan penguasa kelas 9 puncak akan mati ketika menghadapi ini. Mati, Xia Hong berteriak saat proyeksi tinju melesat dengan aura tidak menyenangkan yang sangat deras di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteorit merah, dan membentur roda. Ledakan, dalam sekejap, seluruh langit dan bumi telah membeku untuk sesaat, sebelum gelombang kejut energi spiritual yang kejam menyapu, langsung menyebabkan ruang dalam radius segudang kaki terdistorsi dan jurang yang dalam mulai muncul di tanah. Semua orang di langit mundur, takut mereka mungkin terlibat dalam gelombang kejut. Xia Hong melihat cahaya merah tua yang melebar dan senyum sinisnya menjadi semakin menyeramkan. Si bodoh itu, apakah Mu Chen berpikir bahwa dia bisa menerima serangan ini dariku? Itu hanya pemikiran yang naif. Sekarang, kamu harus hancur berkeping-keping. Xia Hong tersenyum sinis. Tetapi ketika dia hanya tersenyum, matanya tiba-tiba berkontraksi ketika dia melihat kilau merah yang meluas tiba-tiba membeku pada saat itu. Gelombang kejut yang hebat juga telah membeku, seolah-olah waktu telah dihentikan. Apa yang sedang terjadi? Xia Hong tidak hanya dikejutkan oleh adegan ini, tetapi bahkan para penonton juga saling bertukar pandang, karena ledakan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Di bawah tatapan semua orang, kilau emas dan merah mulai berangsur-angsur, tiba-tiba menjadi tenang dan kekuatan penghancur ditekan dengan paksa. Adegan secara bertahap dibersihkan dan semua orang tiba-tiba mengernyitkan mata. Ini, wajah Xia Hong berubah drastis saat ini. Mu Chen masih berdiri di grid solar unding body seperti sebelumnya dengan roda emas perlahan berputar di depannya. Tinju merah membeku di depan roda. Sedemikian rupa sehingga bahkan aura tidak menyenangkan yang deras telah dihentikan. Situasi ini langsung menyebabkan wilayah itu menjadi sunyi. Bagaimana ini mungkin? Wajah Xia Hong menjadi pucat dengan kilatan keheranan di wajahnya. Adegan di depannya telah melebihi harapannya dan tinjunya, yang telah dipenuhi dengan semua kekuatannya, sebenarnya dengan mudah dihentikan. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa pada saat itu,
dia telah kehilangan semua koneksi ke serangan itu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan kehilangan kendali atas energi spiritual di atasnya. Perasaan itu seolah-olah tinju itu tidak lagi di bawah kendalinya. Di bawah semua tatapan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Mu Chen memandang Xia Hong dan tersenyum. Sepertinya situasi ini sudah di luar kendalimu, Pangeran keempat. Saya khawatir saya tidak dapat menikmati hadiah ini dari Anda, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda sebagai gantinya. Menyelesaikan kata-katanya, jari-jarinya melengkung dan membuat gerakan berputar. Saat Mu Chen berbalik dengan tangannya, roda emas mulai berputar ke arah lain dan semua orang tercengang saat mereka menyaksikan kepalan tangan merah perlahan berbalik dan membidik Xia Hong. Dia bahkan bisa membalas serangan Xia Hong dengan sangat sempurna. Semua orang mengambil napas dingin di adegan ini saat mereka berseru. Bahkan Qin Ya, Mu San dan yang lainnya terkejut di wajah mereka. Cara apa yang digunakan Mu Chen? Ekspresi tenang dan melihat jauh ke depan. Ini adalah kekuatan Grid Solar Unding Body, bersama dengan wawasannya tentang pendalaman, dia juga bisa secara bertahap melepaskan lebih banyak kekuatannya. Roda emas adalah kemampuan ofensif dan defensif yang sempurna dan bisa mengembalikan serangan kembali ke sumbernya. Langkah brilian seperti itu praktis mirip dengan beberapa kemampuan surgawi yang kuat. Namun karena keterbatasan kekuatan Mu Chen, efeknya juga sangat terbatas. Saat itu melebihi batasnya, maka roda itu akan hancur. Tapi untungnya, Xia Hong belum mencapai level itu. Pangeran keempat, terimalah langkah ini dariku. Mu Chen memberi Xia Hong, yang wajahnya tertutup sok, senyum saat dia mendorong tangannya keluar. Roda emas bergetar sebelum kepalan tangan Crimson itu ditembakkan kembali sekali lagi dengan aura tidak menyenangkan yang sangat deras. Tapi kali ini, ditujukan ke Xia Hong. Gemuruh, aura tidak menyenangkan yang sangat deras mendominasi dan wajah Xia Hong menjadi pucat karena ketakutan. Menghadapi tinju yang telah dia berikan semua kekuatannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya tinju itu, pada dasarnya itu tak tertahankan. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk heran dengan kekuatannya sendiri karena tinju itu sudah datang ke arahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan mengedarkan semua kekuatannya sebelum melemparkan jab yang memiliki aura tidak menyenangkan yang sangat deras dari tubuh 9 binatang yang tidak menyenangkan. Ledakan, kedua kekuatan itu bentrok dan kilau merah disapu seperti badai, mendistorsi ruang dan menghancurkan bumi. Retakan mulai muncul di 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat kilau Crimson melesat keluar, Sovereign Celestial Body yang kuat dihancurkan. Setelah tubuh surgawi Sovereign-nya hancur, wajah Xia Hong berubah drastis, sebelum dia memuntahkan seteguk darah, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya berkurang. Dia terpesona dengan cara yang menyedihkan. Jika bukan karena perlindungan armornya, setengah dari tubuhnya akan terkoyak. Namun meski begitu, dia merasakan getaran di tubuhnya dan dia tahu bahwa dia telah menderita luka berat. Ledakan, Xia Hong mendarat dengan keras di tanah, menyeret tanda sepanjang 1000 kaki dan patung singa dihancurkan di jalannya. Xia Hong memuntahkan beberapa suap darah lagi dan tubuhnya berlumuran darah. Ketika gelombang kejut berangsur-angsur menghilang, semua orang terdiam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melihat siluet ramping di Grid Solar Unding Body. Yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak merasakan emosi dari mengalahkan Xia Hong. Seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini. Semua orang bertukar pandang, Xia Hong benar-benar kalah. Qin Ya, Mu San dan yang lainnya juga memasang ekspresi heran. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, tatapan mereka sangat serius. Karena mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama Mu Chen pasti akan naik di benua Great Law dan dia tidak akan dikeluarkan dari peringkat 20-an teratas. Xia Hong akhirnya tenang dan merasakan luka berat di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sebelum dia tiba-tiba melihat para ahli dari Kekaisaran Xia dan berteriak dengan suara ganas, "Bunuh mereka!" Pria tua berjubah abu-abu itu pulih karena teriakannya dan matanya berkedip dengan cahaya dingin sebelum meledak dengan 3 ahli yang juga telah mencapai alam penguasa kelas 9. Anehnya, target mereka bukanlah Mu Chen, tetapi Lin Jing, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Bab 1102 Boneka Frost Spiritual. Ledakan, pria tua berjubah abu-abu itu bergerak tanpa peringatan dan semua ahli Kekaisaran Xia menargetkan Lin Jing. Bahkan Nine Nether tertegun sebentar sebelum dia pulih dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sial,
Nine Nether meraung dan nyala kristal transparan berkobar sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan yang melesat ke belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bas menghadapi serangan Nine Nether, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak menunjukkan tanda-tanda membela. Tetapi ketika nyala api hendak mengenai, siluet tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua itu dan memblokirnya dengan tubuhnya. Ledakan, siluet itu terpesona dan tersapu oleh api transparan. Energi spiritual di sekelilingnya terbakar dan dia menjadi abu di bawah aumannya yang memekik. Dia adalah penguasa kelas 8 dari Kekaisaran Xia. Orang ini awalnya ingin memblokirnya sebentar, tetapi dia telah meremehkan kekuatan api abadi 9 Nether. Oleh karena itu, pertahanannya tidak dapat menimbulkan penghalang apapun dan dia segera menjadi abu. Pria tua berjubah abu-abu itu juga terkejut melihat kematian bawahannya yang menyedihkan. Namun, tatapannya berubah lebih ganas saat dia menerkam ke arah Lin Jing, bersama dengan 3 penguasa kelas 9 lainnya seperti elang. Selama mereka menguasai gadis itu, maka mereka akan dapat menggunakannya sebagai perisai melawan Mu Chen. Pada saat itu, mereka akan dapat menyelamatkan pangeran keempat mereka. Teknik gerakan mereka cepat dan menentukan, jadi Nine Nether telah kehilangan peluang kunci saat dia linglung. Wajah Mu Chen juga berubah pada adegan ini, tetapi dengan kilatan di matanya, dia menjadi tenang. Lin Jing mungkin tampak sebagai yang terlemah di antara mereka, tetapi jika ada yang menganggapnya sebagai penurut, maka mereka akan hancur. Putri dari alam bela diri, putri dari alam bela diri. Mungkin bahkan orang bodoh akan tahu berapa banyak kartu truf yang akan dia sembunyikan. Ketika Nine Nether menjadi cemas, lelaki tua itu dan 3 lainnya telah mengepung Lin Jing di bawah tatapan tenang Mu Chen dan tatapan terkejut semua orang sebelum mereka meraih Lin Jing dengan energi spiritual tak terbatas yang menyelimuti tangan mereka dalam upaya untuk membatasinya. Dalam prosesnya, yang membuat orang lain terkejut adalah fakta bahwa Lin Jing tersenyum menanggapi ini tanpa kepanikan di matanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang bahkan bisa melihat ejekan di matanya. Dia mengedipkan matanya ke arah tetua berjubah abu-abu sebelum merentangkan tangannya. Boneka hitam seukuran telapak tangan sudah muncul di tangannya, yang ditutupi dengan rune kuno. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat boneka hitam di tangannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa menahan untuk mengecilkan matanya berdasarkan pengalamannya dan bahaya yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Mundur, merasakan bahaya yang intens, cahaya berkedip di matanya saat dia berteriak lagi. Mundur. Menjadi orang yang berhati-hati, dia tidak bisa mengabaikan bahayanya. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa bahkan jika mereka bergerak, itu mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka telah memilih target yang salah. Gadis lemah ini tampaknya yang paling merepotkan dari semuanya. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan paksa menghentikan tubuhnya bersama teriakannya dan mundur. 3 penguasa kelas Kuasinin lainnya bingung, tetapi mereka semua mematuhi perintahnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat lelaki tua berjubah abu-abu dan anak buahnya tiba-tiba mundur setelah menerkam ke arah Lin Jing yang mirip dengan harimau ganas dan berjarak 10 kaki darinya. Hehe, karena kamu sudah di sini, mengapa pergi? Tetapi sebagai tanggapan atas tindakan aneh mereka, Lin Jing mengungkapkan tawa lembut sebelum dia dengan lembut menarik napas ke arah boneka hitam di tangannya. Berdengung, aura dingin yang deras tiba-tiba meledak dari boneka hitam itu. Aura dingin itu sebiru es dan dengan cepat meluas hanya dalam waktu singkat. Itu telah terbentuk menjadi siluet hitam yang berdiri di depan Lin Jing. Siluet hitam memegang tombak panjang tanpa ekspresi apapun. Namun, itu tertutup rune dan ketika rune itu berkedip, gelombang aura dingin yang menakutkan mendominasi area itu, bahkan membekukan atmosfer. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual yang sangat mencengangkan meledak dari siluet hitam. Ledakan. Semua orang kehilangan warna di wajah mereka dari ledakan kuat fluktuasi energi spiritual, bahkan Qin Ya dan yang lainnya melihat siluet dengan takjub. Energi spiritual ini, ahli Realm Sovereign kelas 9 yang disempurnakan. Seseorang berseru, tidak ada yang menyangka boneka di tangan Lin Jing tiba-tiba berubah menjadi ahli Realm penguasaan kelas 9 yang disempurnakan. Apa itu? Seru Musan. Dengan ekspresi muram, Qin Ya merenung sebelum menjelaskan, ini adalah boneka spiritual, sejenis boneka yang sangat langka. Metode produksinya sangat rumit, hanya klan yang kuat yang bisa memproduksinya. Selain itu, kontrolnya juga sangat sulit dan secara umum,
penguasa bumi yang lebih besar diperlukan untuk mengendalikan boneka spiritual alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, tetapi meskipun demikian, kemungkinan kegagalannya tinggi. Petik 2. Musan dan yang lainnya menyipitkan mata. Boneka spiritual yang mirip dengan ahli Realm Sovereign kelas 9 yang disempurnakan. Siapa gadis itu? Barang-barang berharga seperti itu adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka miliki. Di bawah semua tatapan terguncang, Lin Jing terkekeh sebelum dia melihat mereka berempat dengan kaget di wajah mereka dan dia menepuk siluet hitam di sampingnya. Oh, ini adalah boneka spiritual yang diberikan Bibi Bing kepadaku. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar sebelum menunjuk ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Singkirkan mereka. Saat dia berbicara, siluet hitam telah membuka matanya, dipenuhi dengan aura dingin yang meledak, dan membubung ke langit. Wayang spiritual memiliki kekuatan alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, sedangkan lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya penguasa kelas 9 puncak, ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan boneka itu. Jadi, ketika siluet hitam menerkam, wajah keempatnya dipenuhi dengan keterkejutan sebelum mereka segera berpisah dan melarikan diri. Tapi saat mereka berpisah, 3 penguasa kelas 9 merasakan angin dingin dan leher mereka menjadi dingin. Menurunkan kepala mereka melihat tombak panjang menyembul dari tenggorokan mereka dengan aura dingin menyebar, langsung membekukan mereka bertiga menjadi patung es. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat mereka bertiga berubah menjadi patung beku, rasa dingin muncul di hatinya dan dia telah melepaskan semua energi spiritualnya tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Tetapi ketika dia telah mengedarkan kecepatannya hingga batasnya, suara tombak panjang yang memotong daging bergema dan tubuhnya langsung membeku. Menurunkan kepalanya, dia terkejut melihat ujung tajam dari tombak panjang muncul dari dadanya. Di belakangnya, siluet hitam perlahan muncul dan aura dingin yang sombong menyebar, menutupi lelaki tua itu sebelum mengubahnya menjadi patung es. Semua orang terdiam di adegan ini. Semua orang terkejut tak terlukiskan pada adegan ini. Hanya dalam beberapa saat, mereka berempat telah berubah menjadi patung es. Mereka mau tidak mau mengambil napas dingin yang dalam dan kejutan yang dibawa ke mereka bahkan lebih besar dari Mu Chen mengalahkan Xia Hong. Tidak ada yang mengira gadis yang tampak tidak berbahaya ini memiliki cara yang menakutkan di tangannya. Bahkan Mu Chen, yang berdiri di Grid Solar Unding Body, memiliki noda keheranan di matanya saat dia melihat siluet hitam dan tatapannya berubah sedikit serius. Kecepatan wayang spiritual, aura dingin yang sombong dan mematikannya. Jika mereka bertarung, dia yakin untuk tetap hidup, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya. Benar-benar putri dari alam bela diri, Mu Chen tidak bisa menahan nafas, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka spiritual yang begitu kuat. Dasar dari alam bela diri benar-benar sangat dalam. Pada saat ini, bahkan dia merasa iri, bahkan dengan mentalitasnya yang tenang. Jika dia bisa memiliki wayang spiritual yang begitu kuat, mengapa dia harus bertarung dengan Xia Hong? Yang perlu dia lakukan hanyalah membuangnya dan wayang spiritual akan menangani situasi tersebut. Saat dia menghela nafas, Mu Chen melihat ke arah Xia Hong dan yang terakhir terkejut dengan pemandangan ini juga. Merasakan tatapan Mu Chen, tubuhnya bergetar sebelum mengangkat kepalanya dan dia melihat niat membunuh yang acuh tak acuh di mata Mu Chen. Dia jelas telah membangkitkan niat membunuh di Mu Chen karena mengeluarkan perintah itu dari sebelumnya. Merasakan niat membunuh Mu Chen, hati Xia Hong menjadi dingin dan tatapannya berubah. Mengepalkan giginya, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya, mencoba melarikan diri. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya menjadi dingin dan tangan Grid Solar Unding Body meraih Xia Hong. Ledakan, di bawah tangan besar itu, 3 berkas cahaya ditembakkan, tombak, baju besi, dan mutiara batu. Mereka secara alami adalah Scarlet Dragon Spear, Scarlet Dragon Armor dan sisa tering pearl yang telah dia beli kembali dalam pelelangan. Melihat 3 artefak kuasa Sein, Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia mengedarkan energi spiritualnya dan meraih 3 item ke telapak tangannya. Pada saat itu, Xia Hong memuntahkan seteguk darah yang menyelimuti siluetnya dan dia telah berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang menembus ruang dengan kecepatan yang tak terlukiskan. 3 item ini masih belum cukup untuk membayar hidupmu. Tatapan Mu Chen melintas dan murid yang memadamkan kehidupan terbuka di dahinya. Seberkas cahaya hitam melesat ke arah sinar berdarah, mereduksi salah satu lengan Xia Hong menjadi pasta daging. Arg!
Ceritan tajam bergema dan ruang terdistorsi sebelum sinar merah keluar bersama dengan Xia Hong. Mu Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ketika sinar berdarah menghilang, raungan sedih Xia Hong bergema di antara langit dan bumi. Mu Chen tersenyum mendengar suara itu. Seekor anjing liar bukanlah ancaman. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Xia mungkin akan berada dalam situasi yang mengerikan kali ini juga. Dia menundukkan kepalanya dan melihat patung singa di atas panggung, pada gulungan emas. Itu adalah IOU yang sebelumnya ditulis oleh Xia Hong. Debitur, Kekaisaran Xia. Kreditur, alam bela diri. Bab 1103 panen berlimpah. Dari pertempuran, seluruh panggung hancur dan rumah-rumah di sekitarnya hancur. Banyak bekas luka yang tertinggal di tanah, membuktikan pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Di langit, Mu Chen melihat ke arah di mana Xia Hong melarikan diri dengan ekspresi tenang. Bagaimanapun, yang terakhir adalah pangeran Kekaisaran Xia, jadi dia secara alami memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Bahkan dengan kecepatan tertingginya, dia tidak bisa mengejar Xia Hong. Tapi ternyata, pelarian itu pasti akan menyebabkan dampak besar dan masa depan Xia Hong pasti tidak akan terlalu baik. Selanjutnya, Mu Chen telah menghancurkan salah satu lengannya, jadi bahkan jika dia telah meregenerasinya dengan bantuan ramuan dan obat-obatan, itu masih akan memakan banyak waktu. Mu Chen tidak lagi peduli dengan Xia Hong. Meskipun dia telah melukai yang terakhir hari ini, dia tidak khawatir, karena persaingan antara generasi muda ini hanya dapat menyebabkan Kaisar Xia marah. Tetapi jika dia ingin memulai perang dengan domain Great Havenlau, maka mereka juga harus membayar harga yang mahal. Dengan penampilan istana surga kuno, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya, jadi Kaisar Xia pasti tidak akan mau menyinggung kekuatan yang juga memiliki penguasa bumi yang lebih besar. 3 artefak kuasa Sein untuk memohon untuk hidupnya, dia benar-benar murah hati. Menekan pikiran yang melonjak di dalam hatinya, Mu Chen melihat 3 kilau di tangan Great Solar Unding Body. Kilau emas telah terbentuk menjadi penghalang yang menyelimuti ketiga kilau itu. Ketiganya adalah artefak kuasa Sein yang sebelumnya telah dibuang oleh Xia Hong. Scarlet Dragon Spear dan Scarlet Dragon Armor adalah satu set artefak kuasa Sein yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan bantuan mereka, Xia Hong bisa melawan Mu Chen dengan alasan yang sama, menyebabkan Mu Chen mendambakan kemampuan bertahannya. Menurut perkiraan Mu Chen, harga dari 2 artefak kuasa Sein ini bahkan lebih tinggi dari sisa tering peal. Itu juga karena nilai mereka sehingga Mu Chen sedikit terhalang, memungkinkan Xia Hong untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Mu Chen juga tergoda oleh 3 artefak kuasa Sein. Jika dia tidak mendapatkannya, maka ketiganya pasti akan terbang ke arah penonton, menyebabkan kekacauan dan dia mungkin akan menyebabkan gelombang kemarahan publik jika dia ingin menangkap mereka dengan paksa saat itu. Oleh karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan lain selain mendapatkannya di tempat. Saya tertipu oleh orang itu, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Xia Hong juga bisa dianggap cerdik, karena dia tahu bahwa dia harus membayar harganya jika dia ingin menghentikan Mu Chen sebentar. Meskipun ditipu, Mu Chen tidak marah. Dia lebih dari bersedia untuk memiliki lebih banyak artefak kuasa Sein yang datang padanya. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, semua orang di sekitarnya melihat 3 kilau dengan keserakahan yang menyala-nyala di mata mereka. Harga total dari ketiga artefak kuasa Sein itu setidaknya 40 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Belum lagi kekuatan yang telah diungkapkan Mu Chen, hanya Lin Jing yang tak terduga sudah cukup untuk mengintimidasi mereka. Mu Chen terganggu oleh tatapan itu, jadi dia melambaikan tangannya, membawa 3 pengkilap dan memutarnya di sekitar tubuhnya sebelum jatuh ke tangannya. Mengotak-atik 3 pengkilap, Mu Chen menginjak kakinya dan Great Solar Unding Body dengan cepat berubah menjadi ilusi sebelum menghilang menjadi kilauan emas. Mu Chen kembali ke Nine Nether dan Lin Jing, sebelum dia mengulurkan tangannya. Hasil rampasan perang, jika ada yang kalian berdua sukai, silakan dan ambillah. Lin Jing menyeringai sebelum melirik 3 artefak semu Sein sebelum kehilangan minat. Dengan identitasnya, belum lagi artefak kuasa Sein, dia bahkan bisa mendapatkan artefak Sein. Jadi artefak kuasa Sein yang bisa menggoda para ahli biasa ini tidak berharga di matanya. Karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya sebelum melambaikan tangannya dan mengambil gulungan emas itu. Ini adalah hidangan utama. Lin Jing melambaikan gulungan emas dan tersenyum dengan mata menyipit. Yakinlah,
Aku pasti akan memberimu setengah dari hutang. Mu Chen tersenyum sambil mengasihani Xia Empire diam-diam. Dengan identitas Lin Jing, 100 juta tetes sovereign spiritual liquid mungkin tidak cukup untuk menggerakkan hatinya. Tapi dia mungkin merasa segar tentang menagih hutang. Dengan Princess of the Martial Realm ini menjadi serius, kekaisaran Xia akan segera hancur. Itu juga dalam harapan Mu Chen bahwa Lin Jing tidak akan tertarik pada 3 artefak semu Sein itu, jadi dia mengalihkan pandangannya ke 9 neter. 9 neter tidak khusus dengan Mu Chen, jadi dia mengambil mutiara penghancur laut dan tersenyum. Tombak dan armor datang dalam satu set dan jika dipisahkan, kekuatannya pasti akan berkurang, jadi kamu bisa menyimpannya. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di sini dengan para elit dari benua Greatlaw, Xia Hong hanya di peringkat 20-an dan dia pasti akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Selanjutnya, Mu Chen masih harus berhadapan dengan Garuda yang menduduki peringkat ketiga. Menghadapi karakter-karakter itu, bahkan Mu Chen akan menganggap mereka sulit untuk dihadapi. Dengan demikian, Nine Nether pasti tidak akan mengambil apapun yang dapat meningkatkan kekuatan Mu Chen. Membalikkan tangannya, Mu Chen menyimpan tombak dan baju besi, karena dia bermaksud mencari waktu untuk memperbaikinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke penonton di sekitarnya. Orang-orang itu mungkin tidak memiliki niat baik ketika mereka berkumpul di sini. Jika dia dalam kondisi buruk saat ini, orang-orang itu pasti sudah menerkamnya sekarang. Ketika Mu Chen mengalihkan pandangannya, ada beberapa yang mengalihkan pandangan mereka dari rasa bersalah. Setelah menyaksikan bagaimana Mu Chen mengalahkan Xia Hong, mereka tidak lagi berani meremehkannya, meskipun dia berkultivasi di penguasa kelas 9, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah ada yang tertarik dengan token di tanganku? Jika itu masalahnya, maka saya akan menerima tantangan apapun. Mu Chen tersenyum saat dia melihat semua orang. Setelah dia menghentikan sebentar pidatonya, dia lebih lanjut menambahkan, tetapi jika Anda gagal, maka saya harap Anda juga dapat membayar harga seperti yang dilakukan Xia Hong. Wajah semua orang terdistorsi oleh kata-katanya. Xia Hong mencoba mengambil keuntungan tetapi berakhir lebih buruk. Tidak hanya dia tidak mendapatkan token, dia bahkan menjadi batu loncatan bagi Mu Chen dan kehilangan hartanya. Itu pasti bukan harga yang kecil. Dengan demikian, tidak ada yang berani menanggapi kata-kata Mu Chen. Haha, token Istana Surga Kuno dibeli oleh kaisarmu dengan uang sungguhan, jadi bagaimana mungkin orang lain memiliki niat untuk mengambilnya? Sebaliknya, saya khawatir ketenaran kaisarmu akan menyebar ke seluruh ekstrim West dan Anda pasti akan berada di peringkat generasi muda. Qin Ya dengan lembut tersenyum dan memecah kesunyian. Mu Chen melirik Qin Ya. Istana Horizon benar-benar layak menjadi pedagang informasi, mereka bahkan tahu identitasnya di domain Great Havenlaw. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih. Mu Chen menangkupkan tinjunya. Hasil dari situasi ini berjalan seperti yang diinginkan Mu Chen. Setelah pertempuran ini, pasti akan ada orang lain yang menginginkan token tersebut, tetapi mereka pasti tidak akan berani melakukan gerakan mereka dengan mudah. Qin Ya tersenyum ringan, dengan berakhirnya pertempuran ini, aku ingin tahu apakah saudaramu bersedia berkumpul dengan kita. Dia secara alami berbicara tentang Musan dari Paviliun Naga Tersembunyi dan Jiang Ling dari Sword Saint Sek, karena mereka adalah elit yang tidak lebih lemah dari Xia Hong dalam hal ketenaran. Mendengar kata-katanya, Mu Chen agak heran sebelum dia tersenyum. Persis apa yang saya cari. Istana Cakrawala, Paviliun Naga Tersembunyi, dan Sekte Pedang Suci semuanya adalah kekuatan tingkat atas di benua Greatlaw. Karena ada kemungkinan dia bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, Mu Chen pasti tidak akan menolak mereka, karena dia bukan orang bodoh yang hanya suka menyinggung orang lain. Xia Hong adalah pengecualian, karena Xia Hong datang kepadanya sendiri. Ketika Qin Ya dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen tidak menolak kebaikan mereka, tatapan mereka berubah lebih lembut saat mereka menatapnya. Setidaknya Mu Chen lebih mudah berinteraksi daripada Xia Hong. Partai Mu Chen secara kasar menyelesaikan masalah sebelum mereka pergi bersama Qin Ya dan yang lainnya, lalu berkumpul di rumah Qin Ya. Mu Chen bisa merasakan bahwa Qin Ya dan yang lainnya mencoba menyelidiki identitas Lin Jing, tetapi mereka semua dengan mudah didorong olehnya. Jelas, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai putri alam bela diri kepada mereka. Meskipun dia mungkin terlihat mudah berinteraksi, tidak mudah baginya untuk memperlakukan seseorang sebagai teman. Melihat bahwa penyelidikan mereka sia-sia,
Qin Ya dan yang lainnya menyerah dan mereka membicarakan hal-hal di Extreme West dengan Mu Chen dan yang lainnya. Mu Chen memperhatikan setiap informasi dari Istana Surga Kuno. Pertemuan mereka berlangsung sampai pemandangan malam menyelimuti sebelum mereka pergi. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, Qin Ya merenung sebentar sebelum mengingatkan Mu Chen, "Kakakmu, kamu harus berhati-hati terhadap satu orang sekarang karena kamu telah melukai Xia Hong." "Oh, Wei Hao." Mu Chen menyipitkan matanya. Dengan ekspresi muram, Qin Ya perlahan menjawab, "Xia Yu." Hati Mu Chen bergetar, karena dia tahu identitas orang ini. Putra mahkota Kekaisaran Xia, peringkat keempat dan hanya di bawah Garuda. Bab 1104 Papan Peringkat. Pertempuran di kota barat telah menyebar ke seluruh kota dalam beberapa hari dan bahkan para ahli di Extreme West secara bertahap mengetahui bahwa ada seorang ahli dari domain Great Havenlau di kota barat. Nama Mu Chen juga telah dikenal oleh pasukan lain. Mu Chen tidak peduli tentang ketenarannya menyebar. Bahkan setelah mengalahkan Xia Hong, dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan kota barat. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana informasi dikumpulkan dan karena kekalahan Xia Hong, tidak ada yang berani menimbulkan masalah padanya dan lingkungan yang damai inilah yang dia butuhkan. Karena itu, dia tinggal di kota barat. Tetapi bertentangan dengan yang lain, dia tetap rendah hati, yang melebihi harapan semua orang. Dia tidak menjadi terkenal hanya karena dia telah mengalahkan Xia Hong. Profil rendah Mu Chen telah menyebabkan semua orang yang memperhatikannya secara bertahap mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Lagi pula, dengan begitu banyak elit berkumpul di kota barat, masalah praktis terjadi kapan saja. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kesabaran untuk fokus pada satu orang. Bagaimanapun, Mu Chen hanya mengalahkan Xia Hong, bukan putra mahkota. Di halaman yang tenang, gemuruh, cahaya spiritual besar tiba-tiba meledak di langit saat rune spiritual kompleks menyatu ke atmosfer, saling terkait dan terbentuk menjadi formasi mempesona yang memancarkan fluktuasi kuno dan mendalam. Mu Chen berdiri di arai spiritual besar dan mengontrak matanya pada rune rumit yang tak terhitung banyaknya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangannya, bersama dengan auman naga yang halus. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa raungan itu berasal dari beberapa kerangka batu giok dengan drakonik samar yang mungkin memancar dari mereka. Kerangka itu secara alami adalah tulang naga. Ketika tulang naga terintegrasi ke dalam arai spiritual, mereka menyebabkan perubahan besar saat energi spiritual yang mengerikan berkumpul di tulang-tulang itu. Berdengung, berdengung, energi spiritual dalam arai spiritual tumbuh hebat dan retakan muncul di tulang-tulang itu sebelum meledak. Ledakan. Energi spiritual yang kejam meledak, yang menyebabkan arai spiritual hancur. Mu Chen menghela nafas kecewa pada pemandangan ini dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi penghalang yang sepenuhnya memblokir gelombang kejut. Bahkan jika tidak lengkap, arai spiritual tingkat cendekia tidak mudah dikendalikan. Selain itu, kerumitannya tidak terbayangkan. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan arai spiritual menjadi tidak terkendali. Petik 2. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia telah mencoba untuk mengatur arai pembunuh Dewa Sembilan Naga selama beberapa hari terakhir. Tapi sayangnya, dia tidak pernah berhasil sekalipun. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak putus asa hanya karena ini, dia bisa merasakan bahwa bersama dengan setiap kegagalan, dia bisa merasakan di mana dia salah. Selama dia menyempurnakan kesalahan itu, dia percaya bahwa dia akan berhasil mengatur arai spiritual tingkat cendekia ini. Namun, dia membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Kegagalan lain, Nine Nether, yang sedang berkultivasi, membuka matanya dan menatap Mu Chen. Ini adalah arai spiritual tingkat cendekia dan tidak lengkap. Jadi sulit untuk dipahami dan terpuji bagimu untuk dapat mengatur formasi kasar dalam waktu sesingkat itu. Di paviliun batu, Lin Jing berbicara saat dia mengangkat kepalanya dan melihat arai spiritual yang menghilang dengan keheranan yang terpancar di matanya sementara dia dengan malas bersandar pada selimut berbulu lembut dengan sebuah buku kuno di tangannya. Dilihat dari sampul buku, sepertinya tidak terkait dengan budidaya, tetapi catatan dari semua buah yang aneh dan unik. Dia membolak-baliknya dengan penuh minat dan keinginan. Meskipun dia bukan master arai spiritual, dia telah melihat cendekiawan arai spiritual dengan identitasnya. Jadi penglihatannya luar biasa. Dengan demikian,
Dia jelas bahwa itu terpuji bagi Mu Chen untuk dapat mengatur arah spiritual kelas cendekia yang tidak lengkap hanya dalam 10 hari. Mu Chen tersenyum dari evaluasi Lin Jing, tapi dia tidak merasa bangga akan hal itu. Aku yakin jumlah orang yang memperhatikan kita telah berkurang, kan? Mu Chen berjalan ke paviliun batu dan bertanya pada Tan Qiyu, yang dengan hormat berdiri di samping. Tan Qiyu mengangguk dan tersenyum. Meskipun ada beberapa orang yang gigih, mereka tidak berani menonton kita dengan berani. Mu Chen mengangguk. Sepertinya intimidasi yang dibawa oleh kekalahan Xia Hong cukup efektif. Kalau tidak, mereka mungkin akan terganggu oleh kekuatan lain sekarang. Selanjutnya, kami menerima informasi dari domain Great Havenlau bahwa pasukan aliansi akan berada di sini dalam 5 hari. Tan Qiyu melaporkan. Mu Chen merasa lega. Dengan begitu banyak elit berkumpul di Extreme West, mereka semua akan memiliki kekuatan yang layak berdiri di belakang mereka. Jika Mandala dan yang lainnya masih belum datang, maka Mu Chen hanya bisa bersikap rendah hati. Jika mereka menarik perhatian penguasa bumi manapun tanpa seseorang untuk mendukung mereka, maka mereka akan hancur. Selanjutnya, tuanmu sebelumnya telah menginstruksikan kami untuk mengumpulkan informasi, yang telah kami selesaikan. Tan Qiyu mengeluarkan perkamen dan dengan hormat memberikannya kepada Mu Chen. Tidak buruk, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan memujinya sebelum menerima perkamen itu. Dia telah menginstruksikan Tan Qiyu dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi penting selama 2 hari terakhir mengenai peringkat generasi muda. Berangkat dari wilayah utara dan memasuki benua Greatlau, dia menyadari bobot peringkat generasi muda. Itu mewakili para elit di antara generasi muda dan setiap orang dari mereka dimuliakan dalam prestasi yang tidak bisa diremehkan. Kilauan menyilaukan berkedip ketika dia membuka perkamen, yang terbentuk menjadi 3 kata, peringkat elit, lalu kata-kata lain mulai muncul. Peringkat 20 Mu Chen. Berasal dari Great Havenlau Kontinen, memiliki Sovereign Celestial Body yang misterius dengan kultivasi di Kuasonin Great Sovereign Realm dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Mengalahkan pangeran keempat kekaisaran Xia Hong dan dengan demikian, menjadi terkenal. Mu Chen tercengang ketika dia melihat kata-kata itu, karena dia tidak pernah berharap dirinya muncul di peringkat ke-20. Dilihat dari cara ini, peringkat ini sering diperbarui dengan perubahan. Mu Chen ingat bahwa peringkat Xia Hong berada di urutan ke-20, jadi dengan mengalahkannya, Mu Chen menggantikan peringkat Xia Hong. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen tidak terlalu terganggu olehnya, jadi dia terus membaca informasinya. Peringkat ke-19 Lusan. Murid langsung Sekte Penindasan Gunung di tahap awal penguasa kelas 9. Menumbuhkan tubuh surgawi penindasan gunung dengan kekuatan mengerikan yang dapat mencabut gunung. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Peringkat 16 Wang Tongxian. Peringkat 13. Kata-kata terus muncul dan masing-masing mewakili para elit di benua Greatlau dengan kekuatan dan prestasi yang membuat Mu Chen merasa heran. Dalam hal kualitas, para elit di benua Greatlau hanya akan lebih tinggi dari para elit yang dia temui di asal binatang surgawi. Saat kata-kata terus muncul, tatapan Mu Chen berubah serius karena dia sudah naik ke peringkat ke-5. Peringkat 5 Qin Jingze, Tuan Muda Sekte Pedang Teratai Azure di alam penguasa kelas 9 puncak. Menumbuhkan tubuh surgawi penguasa terbaik di sekte tersebut, tubuh surgawi Pedang Teratai Azure, peringkat ke-49 dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Prestasi, menghadapi 3 penguasa kelas 9 puncak dan tidak dikalahkan. Petik 2, bertarung sendirian dan tidak terkalahkan, itu hebat. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun tidak menyatakan bahwa Qin Jingze keluar sebagai pemenang, hanya dengan tetap tak terkalahkan saja bisa membuktikan betapa kuatnya itu dan sepenuhnya layak mendapatkan peringkat ke-5. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat kata-kata itu dan sedikit menyipitkan matanya. Peringkat 4 Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia di penguasa kelas 9 puncak. Mengolah tubuh surgawi Raja Surgawi, yang berada di peringkat ke-45. Prestasi, dikatakan memiliki kemampuan bertarung untuk penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Tubuh surgawi Raja Surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Tubuh surgawi yang berdaulat ini jelas lebih kuat daripada 9 tubuh binatang tidak menyenangkan yang telah dikultivasikan Xia Hong. Tidak heran mengapa dia adalah putra mahkota kekaisaran Xia. Lebih jauh lagi, bahkan jika pencapaiannya tidak jelas, hanya kata-katanya yang sebanding dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan saja sudah cukup. Sepertinya dia harus berhati-hati ketika mereka bertemu satu sama lain di masa depan.
Peringkat 3 Garuda, Putra Suci Istana Suci Iblis, mengolah tubuh surgawi penguasa misterius yang tidak memiliki peringkat yang sangat kuat, mengejar penatua penguasa kelas 9 yang disempurnakan setahun yang lalu dan membunuh pengkhianat itu. Dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Evaluasi, tak terduga. Mu Chen melihat kata-kata itu, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Garuda ini benar-benar ganas untuk dapat membunuh alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan budidaya di penguasa kelas 9 puncak. Sekarang dia juga telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, dia seharusnya berdiri di puncak rantai makanan di bawah alam penguasa bumi. Ini memang lawan yang merepotkan. Namun, Mu Chen tidak takut, sebaliknya, matanya berkobar-kobar. Jalan seorang ahli mengharuskan seseorang untuk bergerak maju tanpa rasa takut, untuk memulai. Kali ini, kamu adalah lawanku. Mu Chen menyentuh kata-kata itu dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, dia menekan niat bertarungnya sebelum melihat dua informasi lainnya dengan rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu siapa yang bisa berada di peringkat di atas orang seperti Garuda. Bab 1105 Legenda. Cahaya terus-menerus berkedip di perkamen dan kata-kata muncul sekali lagi di depan mata Mu Chen. Peringkat 2 Su Qingyin, penguasa kelas 9 puncak, murid langsung leluhur serangga segudang, seorang master serangga. Petik 2, meskipun informasi itu biasa saja, hati Mu Chen bergetar saat melihatnya. Ranker kedua sebenarnya adalah insect master. Di dunia 1000 besar, ada ribuan jalan dalam kultivasi. Tidak ada yang bisa mengklaim mana yang terkuat dan di puncak, praktis siapapun bisa berdiri di puncak rantai makanan. Mu Chen masih ingat bahwa di masa lalu, dia telah menemukan mayat master serangga di alam spiritual utara dan bahkan mendapatkan seruling serangga, yang sangat membantunya saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa tahun kemudian, dia bisa bertemu dengan master serangga yang asli. Master serangga dikabarkan mampu memelihara serangga spiritual yang kuat dengan masing-masing dari mereka menjadi sangat ganas. Bahkan ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi. Master serangga mengandalkan serangga spiritual untuk bertarung dan ada banyak jenis serangga yang akan menyulitkan seseorang untuk membela diri. Namun, jumlah master serangga sangat terbatas. Itu bisa dianggap sebagai jalan misterius. Bahkan ini adalah pertama kalinya Mu Chen melihat sesuatu tentang master serangga. Tapi karena orang itu adalah murid langsung dari leluhur serangga segudang, Mu Chen melirik 3 kata dan tatapannya berubah serius. Bahkan di wilayah utara, nama itu bergema. Sebuah legenda di benua Greatlaw yang dapat dianggap berada di puncak rantai makanan di antara penguasa bumi di benua Greatlaw. Fakta yang paling menakutkan adalah bahwa leluhur serangga segudang telah memelihara serangga surgawi yang sangat kuat, bahkan mampu bertarung dengan penguasa bumi yang lebih besar dan bahkan para penguasa pasukan tingkat atas lainnya di benua Greatlaw takut padanya. Bagaimanapun, melawannya akan setara dengan melawan dua penguasa bumi yang lebih besar. Leluhur serangga segudang memenuhi syarat untuk membangun kekuatannya sendiri dengan kekuatannya, tetapi dia tetap sendirian dan hanya menerima beberapa murid dan, dilihat dari kelihatannya, Su Qingyin ini tampaknya yang terbaik di antara murid-muridnya. Meskipun Su Qingyin tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, leluhur serangga segudang saja sudah cukup. Memang, tidak satu pun dari peringkat ini yang penurut. Mu Chen menghela nafas saat dia menempatkan Su Qingyin pada pandangan yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi murid dari leluhur serangga segudang menjadi orang biasa? Lalu siapa ranker pertama? Bahkan seseorang seperti Su Qingyin hanya menduduki peringkat kedua, menyebabkan Mu Chen semakin penasaran dengan yang pertama. Dia mengalihkan pandangannya ke kata-kata yang paling bawah. Peringkat 1 Zuyan, Patriark Muda Klan Spiritual Api di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Menumbuhkan tubuh surgawi api surgawi yang berada di peringkat ke-34, yang merupakan salah satu tubuh surgawi berdaulat tingkat atas di klan spiritual api. Berkeliaran di benua Greatlaw selama bertahun-tahun dengan rekor tak terkalahkan. Petik 2. Mu Chen melihat kata-kata itu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah mengira ranker pertama adalah patriark muda dari klan spiritual api, tidak heran mengapa dia begitu kuat. Klan spiritual api adalah salah satu klan yang kuat di dunia 1000 besar dengan dasar yang dalam dan ahli sebanyak awan di langit yang melebihi kekuatan tingkat atas di benua Greatlaw. Tubuh surgawi api surgawi, Mu Chen mengerutkan bibirnya.
Ini mungkin badan surgawi berdaulat peringkat tertinggi yang pernah dia lihat. Menurut perkiraannya yang mengejutkan, jika Grid Solar Undying Body berada di peringkat di antara 99 rankings dari Sovereign Celestial Body, itu juga bisa berada di peringkat 30-an yang kira-kira setara dengan Divine Fire Celestial Body. Saya tidak pernah berharap patriark muda klan spiritual api berkeliaran dan berlatih di benua Greatlaw. Nine Nether juga menghela nafas. Zhu Yan dari klan spiritual api. Lin Jing mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Kamu kenal dia? Melihat reaksinya, Mu Chen sedikit terkejut. Lin Jing membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan, klan spiritual api adalah musuh bebuyutan dari klan spiritual es, yang dimiliki oleh Bibi Bing. Jadi saya tahu beberapa hal tentang dia. Tapi secara akurat, Zhu Yan hanyalah salah satu kandidat untuk menjadi patriark muda, bukan yang sebenarnya. Dia mungkin mencoba menerobos ke alam penguasa bumi sehingga dia dapat kembali ke klan untuk bersaing. Petik 2. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ada desas-desus bahwa leluhur bela diri dari alam bela diri memiliki dua istri, Ibu Lin Jing, yang merupakan kecantikan surgawi yang mereka temui sebelumnya. Yang lainnya adalah patriark klan spiritual es, Bibi Bing yang dibicarakan Lin Jing. Klan spiritual api cukup mampu, tapi hanya itu saja. Saat itu, mereka kehilangan api surgawi mereka dalam taruhan dengan Kaisar Api. Bahkan leluhur mereka yang tertidur tidak dapat menghentikan Kaisar Api untuk mendapatkannya. Lin Jing berbicara, karena keadaannya, dia tidak memiliki banyak pendapat yang baik tentang klan spiritual api. Kamu sedang berbicara tentang Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Hati Mu Chen bergetar. Kai Xiao, yang sebelumnya dia temui di Dragon Phoenix Haven, tampaknya adalah putri Kaisar Api. Ya, Lin Jing menganggukkan kepalanya dan melanjutkan dengan semangat tinggi, Kaisar Api itu benar-benar tangguh, bahkan ayahku menilai dia sebagai orang yang tak terduga. Mereka bertarung sebelumnya, Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur bela diri dan Kaisar Api adalah tokoh di puncak rantai makanan di dunia seribu besar. Keduanya berasal dari alam bawah, tetapi pencapaian mereka menyebabkan penguasa surgawi dari dunia seribu besar menjadi malu. Pada saat yang sama, ada misteri tentang mana yang lebih kuat. Lin Jing mengangkat bahu. Saya kadang-kadang mendengar tentang dia dari ayah saya. Mereka seharusnya bertarung tetapi tak satu pun dari mereka berhasil menang. Selanjutnya, alam bela diri kita berada di ujung paling selatan dari dunia seribu besar, sedangkan wilayah api tak berujung berada di ujung paling utara. Karena kedua lokasi itu sangat penting, ayahku dan Kaisar Api tidak dapat meninggalkan wilayah mereka begitu saja, jadi mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berdebat. Apa? Mu Chen bertanya dengan ragu. Lin Jing melirik Mu Chen dan menjawab, itu karena itu adalah perbatasan wilayah klan Fin. Hati Mu Chen bergetar sebelum ekspresinya menjadi serius sebelum menyadari mengapa leluhur bela diri dan Kaisar Api memutuskan untuk tidak membangun pijakan mereka di pusat dunia seribu besar, tetapi tempat-tempat yang jauh. Jadi mereka memiliki niat untuk bertindak sebagai penghalang untuk mencegah invasi klan Fin. Pesawat bawah tempat ayahku berasal telah diserang oleh klan Fin di masa lalu. Untuk membantu ayahku, Bibi Bing menyulut dirinya sendiri, membiarkan ayahku mengalahkan klan Fin. Setelah datang ke dunia seribu besar, dia telah menggunakan pesawat bawah itu sebagai landasan untuk mendirikan alam bela diri. Melindungi plane bawah pada saat yang sama, dia juga mencoba untuk menghentikan invasi klan Fin, sehingga membangun penghalang antara klan Fin dan dunia seribu besar. Lin Jing menjelaskan, leluhur bela diri senior benar-benar tangguh. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia telah mendengar beberapa informasi tentang leluhur bela diri, itu tidak sedetail ketika itu datang dari Lin Jing, yang bahkan lebih mengguncang hatinya. Pertempuran dengan klan Fin adalah sesuatu yang memiliki banyak perang dan pengorbanan yang dilakukan untuk melestarikan dunia seribu besar. Namun, leluhur bela diri bisa mengalahkan klan Fin saat dia berada di alam bawah dan menerobos belenggu alam bawah, sehingga tiba di dunia seribu besar. Prestasinya bisa dibilang legendaris. Itu sudah pasti. Lin Jing dengan bangga menyatakan. Dia juga penuh dengan pemujaan untuk ayahnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dengan ayah seperti itu, tidak heran mengapa Lin Jing penuh dengan kebanggaan. Alasan mengapa dia bisa dengan tenang berkultivasi di dunia seribu besar juga berkat orang-orang seperti leluhur bela diri dan Kaisar Api yang mengawasi perbatasan dunia seribu besar, menjaga klan Fin itu di depan mata mereka.
Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Mu Chen merasa hormat kepada mereka. Selanjutnya, dari informasi yang diberikan kepadanya oleh Lin Jing, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa keberadaan tingkat atas di dunia 1000 besar seharusnya telah terbentuk menjadi penghalang yang kuat, kulit leluhur bela diri dan kaisar api. Namun, potongan-potongan informasi itu sangat rahasia sehingga para ahli biasa tidak dapat mengetahuinya. Bahkan Mu Chen tidak memiliki kualifikasi itu. Tapi dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa berhubungan dengan lapisan itu. Namun, dia masih membutuhkan waktu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan pikirannya yang beriak sebelum mencengkeram perkamen. Jika dia ingin berjalan di jalan seorang ahli puncak, maka dia harus mendapatkan metode evolusi untuk Grid Solar Undying Body, terlepas dari hal lainnya. Membelai perkamen kasar itu, dia melihat para petinggi di benua Greatlaw itu dan dengan lembut mengetukkan jarinya pada kata-kata itu. Jalur seorang ahli diperlukan melangkahi pesaing. Dia telah mengatasi semua rintangan yang dia hadapi di masa lalu tanpa dikalahkan. Kali ini, itu juga akan sama. Mempersempit matanya, kedalaman mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung. Biarkan orang lain melihat apakah karakter kecil seperti saya yang berasal dari alam spiritual utara, Akademi Spiritual Surga Utara, dan domain Great Havenlaw memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan kalian. Bab 1106 Bunga. Seiring berjalannya waktu, Extreme West dari Greatlaw kontinen mulai dipenuhi oleh banyak kekuatan yang berkumpul bersama. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik penguasa bumi, yang menarik banyak perhatian. Di bawah suasana seperti ini, Mu Chen akhirnya menerima berita tentang kedatangan aliansi wilayah utara. Ketika aliansi wilayah utara tiba di kota barat, mereka segera menuju ke sangat barat, yang merupakan lokasi awal kemunculan Istana Surga Kuno. Semua pasukan tingkat atas telah mengepung wilayah ini. Jadi, ketika Mu Chen menerima berita itu, dia segera meninggalkan kota barat bersama kelompoknya dan menuju aliansi wilayah utara. Lin Jing juga mengikutinya, karena dia adalah orang yang menyukai keramaian. Untuk memulai, dan dengan Istana Surga Kuno di ambang penampilannya, dia tentu ingin bergabung dengan kerumunan. Ketika kelompok Mu Chen tiba, itu sudah setengah hari kemudian, dengan matahari terbenam di tengah jalan, menyinari pegunungan terpencil tempat aliansi itu berada. Ketika kelompok Mu Chen mendekat, mereka melihat 10 tatapan tajam yang diarahkan dari pengintai terdekat. Mereka semua memiliki kekuatan yang cukup baik di sekitar alam penguasa kelas ke-7 atau ke-8. Merasakan tatapan itu, Mu Chen juga sedikit terkejut. Sepertinya wilayah utara telah mengirim elit mereka. Mu Chen secara alami mengenali para elit itu, melewati tatapan itu saat dia naik satu-satunya puncak. Mu Chen melihat sosok mungil Mandala di puncak, yang terakhir jelas merasakannya dan menunggunya di sana. Aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, namamu akan menyebar ke seluruh benua Greatlaw. Ketika Mandala melihat kedatangan Mu Chen, dia tidak bisa tidak menggodanya. Secara alami, dia sudah mendengar tentang pertempuran antara Mu Chen dan Xia Hong. Saya khawatir Kekaisaran Xia tidak akan senang dengan saya yang melukai Xia Hong. Mu Chen membuang bibirnya ke samping. Jadi, jika Kekaisaran Xia berani, maka datanglah ke domain Great Havenlaw saya. Mandala tidak mempermasalahkannya, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Kaisar Xia. Tapi dengan status Kaisar Xia, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi putra mahkota Kekaisaran Xia bukanlah penurut, Anda harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Mandala menambahkan, jika Kaisar Xia tidak melakukan apapun pada Mu Chen, maka dia tidak akan punya alasan untuk bertindak terhadap Xia Yu. Jika dia ikut campur dalam pertempuran generasi muda, maka itu akan mengubah sifatnya. Selama putra mahkota Kekaisaran Xia tidak berada di alam penguasa bumi, aku tidak akan takut padanya. Mu Chen tersenyum dengan percaya diri dalam kata-katanya. Meskipun dia hanya berada di penguasa kelas 9 dan putra mahkota Kekaisaran Xia mungkin adalah penguasa kelas 9 yang disempurnakan, Xia Yu mungkin tidak berada dalam situasi yang lebih baik jika mereka bertarung. Sepertinya ada cukup banyak orang di sini. Mu Chen melihat ke puncak dan melihat beberapa tenda dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dipancarkan yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Mandala menganggukkan kepalanya. Selain aku, ada 5 penguasa bumi lainnya. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya. Dengan jumlah itu, hampir semua penguasa bumi di wilayah utara ada di sini. Sepertinya pasukan wilayah utara juga sangat tergoda oleh Istana Surga Kuno.
Jika mereka bergabung bersama, formasi ini bahkan bisa menghadapi pasukan tingkat atas di benua Greatlaw. Bahkan Kaisar Xia tidak dapat memiliki penguasa bumi besar dan 5 penguasa bumi kecil lainnya. Namun, satu-satunya yang disayangkan adalah formasi ini bukan milik domain Great Havenlaw. Jadi kekuatan bertarungnya akan berkurang, karena mereka semua memiliki pemikirannya masing-masing. Tapi paling tidak, mereka akan bersatu ketika menghadapi tantangan eksternal, yang masih bisa menimbulkan efek. Benar, ini temanku, Lin Jing. Mu Chen memperkenalkan Lin Jing, yang berdiri di belakangnya, ke Mandala. Sebenarnya, Mandala telah memperhatikan Lin Jing sejak awal. Tapi yang membuatnya agak terkejut adalah dia samar-samar merasakan kekuatan penolakan yang tampaknya terselubung, yang membuatnya merasakan sedikit tekanan. Pasti ada segel yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat pada gadis itu untuk melindunginya. Mandala menganggukkan kepalanya ke arah Lin Jing, sebelum pupil emasnya melintas. Sepertinya latar belakang gadis ini tidak sederhana. Segel itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli setidaknya di alam penguasa bumi sempurna. Lin Jing terkekeh saat dia menyapa Mandala. Dia juga melihat yang terakhir dengan rasa ingin tahu, karena dia tidak pernah berharap penguasa domain Great Havenlaw menjadi gadis kecil yang lucu. Kapan kita bisa memasuki istana surga kuno? Mu Chen bertanya. Dengan begitu banyak orang berkumpul, mereka harus menemukan metode untuk memasuki istana surga kuno. Mandala menggelengkan kepalanya dan membawa Mu Chen ke perbatasan gunung, lalu menunjuk ke kejauhan. Melihat ke arah itu, tatapan Mu Chen sedikit berubah ketika dia melihat gurun tak terbatas di belakang pegunungan. Tetapi di ruang di kedalaman rusak dengan fragmen spasial beterbangan. Fragmen spasial sangat tajam sehingga siapapun di bawah penguasa bumi mungkin akan terbelah menjadi dua saat mereka bersentuhan dengan mereka. Itu seperti binatang primordial yang marah yang ingin melahap siapapun yang mendekat. Mu Chen samar-samar bisa melihat sebuah istana kuno di fragmen. Itu memiliki aura misterius dan sunyi. Dengan gurun itu sebagai garis pemisah, lingkungan sekitar dikumpulkan dengan kekuatan tingkat atas tetapi tidak ada yang berani masuk. Mandala melihat ke ruang kekerasan. Mengapa? Mu Chen terkejut. Mungkin fragmen spasial itu akan berbahaya bagi orang-orang seperti mereka yang belum melangkah ke alam penguasa bumi, tetapi dengan kekuatan Mandala dan yang lainnya, mereka seharusnya bisa masuk, kan? Ruang di sana telah direduksi menjadi fragmen oleh istana surga kuno. Jadi saat penguasa bumi masuk, itu akan melampaui batas dan ruang akan pecah. Kekuatan destruktif adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh penguasa bumi yang lebih besar. Mereka bahkan mungkin tidak beruntung dan terjebak di dalamnya, kehilangan arah dalam turbulensi ruang angkasa. Mereka yang beruntung mungkin bisa bertemu dengan pesawat bawah dan bertahan hidup, tapi mereka yang tidak beruntung mungkin akan mati. Mandala berbicara dengan ekspresi serius. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, dia memukul bibirnya dalam hati. Jadi ternyata tempat ini sangat berbahaya, tapi kelihatannya agak mirip dengan asal binatang surgawi, yang tidak mengizinkan keberadaan yang kuat untuk masuk. Kemudian, ada lokasi lain di istana surga kuno yang memungkinkan penguasa bumi untuk masuk. Selanjutnya, itu tidak akan menyebabkan ruang pecah. Mandala melanjutkan perlahan. Di mana itu? Mu Chen tercengang. Pemakaman Kaisar Surgawi. Mandala berbicara kata demi kata. Mendengar nama itu, Mu Chen terkejut. Dia sudah bisa menebak dari kata-kata, Kaisar Surgawi dimakamkan di sana. Mandala menganggukkan kepalanya. Pemakaman Kaisar Surgawi dibangun oleh Kaisar Surgawi sendiri, sebuah kerajaan. Jadi Kaisar Surgawi pasti akan ada di sana dengan kematiannya. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Untuk penguasa bumi yang lebih besar, mereka yang bisa menggoda mereka mungkin bukan artefak suci yang kuat, tetapi kemampuan surgawi yang tak tertandingi, tiga murni. Secara alami, jika mereka ingin mendapatkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi itu, maka mereka hanya bisa mencoba peruntungan mereka di pemakaman Kaisar Surgawi. Menurut perkiraanku, metode yang paling mungkin adalah membuat semua pembangkit tenaga listrik untuk sementara membuka jalan dan mengirim orang-orang mereka yang bisa menahannya di dalam. Mandala menatap Mu Chen sambil melanjutkan, mengambilmu sebagai contoh. Jika Anda dapat mencapai pemakaman Kaisar Surgawi dan menghancurkan benda ini, kami akan dapat menggunakannya sebagai penunjuk untuk masuk secara langsung. Petik 2. Saat dia berbicara, Mandala membuka tangannya dan sebuah batu giok yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual muncul, memancarkan fluktuasi spasial.
Mu Chen menerimanya, merasa lega. Tanpa penguasa bumi, pasti akan bermanfaat untuk perjalanan ke istana surga kuno ini. Kamu juga tertarik dengan tiga murni. Tapi saya khawatir persaingannya akan ketat. Mu Chen membelai batu giok saat dia berbicara. Jika kemampuan Divine Peerless muncul, semua penguasa bumi besar mungkin akan memerah dan bersaing memperebutkannya. Bahkan penguasa bumi dalam aliansi mereka mungkin memiliki penjaga mereka terhadap satu sama lain. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkannya, maka itu akan sangat berharga, bahkan jika mereka harus meninggalkan yayasan mereka di wilayah utara. Mandala menggelengkan kepalanya, yang di luar dugaan Mu Chen, dan melihat ke ruang yang hancur. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi itu, atau mengolahnya. Mandala menyipitkan matanya dan dengan samar berkata, perjalanan ke istana surga kuno ini adalah untuk mencari tubuh utamaku. Murid Mu Chen tiba-tiba berkontraksi saat dia menatap Mandala dengan kaget. Ini bukan tubuh utamamu. Jika itu bukan tubuh utama, maka kekuatan Mandala saat ini adalah tubuh spiritualnya. Apa tubuh utamamu? Mandala melirik Mu Chen dan tersenyum, bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi ketika dia masih hidup. Bab 1107 Segel Tentara. Aku adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Langit ketika dia masih hidup. Mu Chen melihat senyum Mandala dan menjadi kaku setelah mendengar kata-katanya, dia terlihat sangat lucu. Tidak hanya di permukaan, tetapi bahkan hati Mu Chen bergulung-gulung saat dia menatap Mandala dengan tak percaya. Meskipun dia bingung mengapa Mandala tahu begitu banyak tentang informasi istana surga kuno, dia tidak mengira dia adalah bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi. Tapi sekali lagi, itu pasti bukan bunga biasa. Apakah sulit dipercaya? Mandala tersenyum ketika pupil emasnya melihat ke istana kuno yang tampak samar-samar saat dia melanjutkan, ingatanku juga mengalami penekanan. Tetapi ketika saya semakin dekat ke istana surga kuno, ingatan saya mulai kembali dan hampir semuanya telah pulih. Petik 2. Lalu, apa tubuh utamamu? Setelah lama terdiam, Mu Chen akhirnya pulih dari keterkejutannya saat dia meneguk air liur dan memaksa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mandala menoleh untuk melirik Mu Chen dan perlahan berkata, itu tidak asing bagimu. Tidak bisakah kamu menebaknya dari namaku? Mendesis. Mu Chen menarik napas dingin dan berseru kaget, tubuh utamamu adalah bunga Mandala primordial. Ada bunga surgawi di dunia 1000 besar yang disebut Mandala. Ini adalah bunga yang sangat luar biasa dengan kecerdasan bawaan. Jika benar-benar tumbuh dewasa, itu tidak akan kalah dengan Divine Beast dan bahkan mungkin lebih kuat dalam beberapa aspek. Hanya saja jumlah Mandala terlalu sedikit dan mereka akan menarik banyak perhatian pada penampilan mereka. Jika mereka dibawa kembali dan dipelihara, maka mereka bahkan mungkin sebanding dengan penguasa surgawi. Baru sekarang Mu Chen mengerti mengapa tatapan Mandala begitu aneh. Itu karena ada halaman abadi di tubuhnya yang merekam teknik kultivasi dari Grid Solar Unding Body bersama dengan tanda suci bunga Mandala. Jika bukan karena rune itu, Mu Chen akan dimakan oleh Nine Nether saat itu dan tubuhnya ditempati olehnya. Omong-omong, dia memang memiliki kedekatan dengan bunga Mandala. Bentukku ini adalah kuncup dari bunga. Dilihat dari tingkat tertentu, saya bukan bentuk spiritual seperti yang Anda harapkan tetapi saya benar-benar ada. Mandala tersenyum sambil melanjutkan, ini adalah bagian luar biasa dari bunga Mandala Purba. Selama itu tidak benar-benar hancur, itu bisa bertahan dengan cara lain. Petik 2. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya, karena bahkan penguasa bumi yang disempurnakan mungkin tidak dapat mencapainya. Hanya tiruanmu yang memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar, lalu seberapa kuat tubuh utamamu? Mu Chen segera menemukan pertanyaan penting. Bagi manusia, jika bentuk spiritual mereka dapat memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar, maka mereka sendiri seharusnya berada di alam penguasa surgawi, bukan? Mungkinkah tubuh utama Mandala berada di alam penguasa surgawi? Mandala secara alami tahu apa yang dipikirkan Mu Chen, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Pada puncakku, tubuh utamaku hanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Setelah bertahun-tahun, tubuh utama saya pasti akan melemah. Tapi untungnya, saya tidak menghabiskan tahun-tahun terakhir dengan sia-sia sehingga saya harus bisa menebus kerugian dan mempertahankan kultivasi saya. Penguasa bumi yang disempurnakan, Mu Chen menghela nafas. Itu sendiri masih kuat. Bagaimanapun, penguasa bumi yang disempurnakan jarang terlihat, bahkan di benua Greatlaw. Saat itu, ketika saya berpisah dari tubuh utama saya
saya berada dalam kondisi yang sangat lemah dengan kutukan pada saya. Jadi, kultivasi saya hanya di alam penguasa kelas 5 hingga 6, paling banter. Omong-omong, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, saya masih akan tertidur sekarang untuk menekan kutukan di tubuh saya, belum lagi menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar. Jika saya tidak dapat menerobos ke alam penguasa bumi yang lebih besar, saya tidak akan berani datang, bahkan jika istana surga kuno muncul. Mandala menatap Mu Chen dengan rasa terima kasih di matanya. Mu Chen menggaruk kepalanya, karena dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah sangat membantu Mandala. Tetapi setelah memikirkannya lebih lanjut, dia bertanya, mengapa kamu tidak berani datang jika kamu tidak berada di alam penguasa bumi besar? Dia dapat dengan tajam merasakan riak dalam kata-kata Mandala dan hatinya bergetar. Kamu khawatir tentang Lu Yuan dari Istana Suci Iblis. Jadi itulah alasannya, Lu Yuan memiliki kekuatan penguasa bumi yang lebih besar. Jika Mandala tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, maka itu pasti akan menarik masalah. Siapa sebenarnya orang itu? Mu Chen berbicara dengan ekspresi serius. Menurut apa yang dikatakan Mandala, dia dan Lu Yuan berasal dari Istana Surga Kuno. Jadi mengapa mereka memandang satu sama lain sebagai musuh sampai-sampai mengutuk Mandala? Mandala mengernyitkan matanya dengan cahaya berbahaya yang berkedip di dalamnya dan menjawab, dia adalah naga jiao darah primordial dan juga tunggangan Kaisar Surgawi pada saat yang sama. Hati Mu Chen bergetar dan dia terperangah. Lu Yuan sebenarnya adalah tunggangan Kaisar Surgawi. Lalu mengapa Mandala, bunga yang dipetik oleh Kaisar Surgawi, bertarung dengan tunggangan Kaisar Surgawi? Mu Chen sangat bingung. Tidak peduli apa, bukankah Mandala dan Lu Yuan dianggap berasal dari Istana Surga Kuno? Saat itu, ketika Kaisar Surgawi bertarung dengan Raja Klan Fin, mereka menyegel pemakaman Kaisar Surgawi dan seluruh Istana Surga Kuno dilanda kehancuran yang menghancurkan. Saya tidak begitu yakin, tapi yang saya tahu adalah Istana Surga Kuno sudah hancur ketika kecerdasan saya pulih. Lu Yuan adalah satu-satunya selain aku yang masih hidup. Tapi ketika kami sedang menyelidiki Istana Surga Kuno, Lu Yuan tiba-tiba bergerak melawanku dan aku dikutuk olehnya. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menyegel diri saya dengan klon saya yang melarikan diri dari Istana Surga Kuno. Petik 2. Kenapa dia melakukan itu? Wajah Mu Chen berubah. Mandala juga mengernyitkan alisnya sebelum menjawab, Tuan Hall semuanya telah jatuh di Istana Surga Kuno dan jika dia bisa mendapatkan semua harta dan warisan Kaisar Surgawi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa surgawi. Saya percaya bahwa dia ingin menjadi satu-satunya pewaris Istana Surga Kuno. Petik 2. Mu Chen mengangguk, karena itu masuk akal. Bagaimanapun, warisan Istana Surga Kuno sangat menarik dan ambisi Lu Yuan benar-benar besar. Aku akan membantumu lebih memperhatikan dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno ini, kata Mu Chen. Tidak peduli jika Mandala saat ini hanyalah tiruan atau tubuh utamanya, itu tidak masalah. Jika dia membantunya memulihkan tubuh utama dan kekuatannya, itu juga akan bermanfaat baginya. Mandala menganggukkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan kata-kata Mu Chen. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan yang tinggi untuk Mu Chen setelah bertahun-tahun atau dia tidak akan memberitahunya rahasia seperti itu. Benar, bantu aku melihat dari mana ini berasal. Mu Chen tiba-tiba teringat token misterius yang diperolehnya dari pelelangan. Dia mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Mandala. Terlepas dari apapun, Mandala dapat dianggap berasal dari Istana Surga Kuno, jadi dia pasti harus memiliki pengetahuan tentang itu, kan? Pupil emas Mandala melirik token misterius dengan pikiran melintas di matanya. Setelah beberapa saat, matanya bersinar. Kamu tahu ini apa? Melihat reaksinya, Mu Chen terkejut saat dia bertanya dengan gembira. Mandala tidak menjawab. Dia mengambil token dan melihatnya sebentar sebelum menatap Mu Chen dengan cara yang aneh. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ini semua karena ini yang mengakar masalah antara Xia Hong Kekaisaran Xia, kata Mu Chen. Ini kesepakatan yang bagus. Mandala berkata perlahan sambil melanjutkan, kamu cukup beruntung sampai-sampai aku iri. Apa ini? Hati Mu Chen gatal dari kata-katanya saat dia bertanya dengan tidak sabar. Mandala membelai token untuk waktu yang lama sebelum berbicara, jika saya menebak dengan benar, itu pasti segel tentara. Segel tentara, hati Mu Chen tersentak. Secara akurat, itu adalah segel tentara dari tentara pembantai roh di bawah Master Aula kedua, yang merupakan kekuatan elit yang bahkan pernah membantai penguasa bumi, kata Mandala.
Tentara pembantai roh. Pernah membunuh penguasa bumi. Hati Mu Chen tersentak setelah mendengar dengan sukacita berseri-seri di matanya. Saya tidak heran mengapa dia bisa merasakan fluktuasi terselubung dan akrab. Merasakannya lagi, baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah bentuk fluktuasi Battle Wheel. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sebentar sebelum Mu Chen merajut alisnya lagi. Bahkan jika pasukan pembantai roh itu kuat, puluhan ribu tahun telah berlalu. Tidak peduli seberapa tangguh tentara itu, mereka akan menjadi abu sekarang, jadi apa gunanya? Mandala tahu apa yang dipikirkan Mu Chen dan merenung sebentar. Itu tidak sepenuhnya terjadi juga. Tentara di Istana Surga Kuno mengembangkan teknik kultivasi yang sangat tidak biasa. Setelah kematian mereka, energi spiritual mereka akan berintegrasi ke dalam tubuh mereka dan berubah menjadi prajurit boneka tanpa kecerdasan apapun. Boneka-boneka itu hanya mendengarkan perintah dari orang yang memiliki segel tentara, jadi mereka mungkin masih ada di aula kedua. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia dalam hati menganggukkan kepalanya dan memasukkan kata-kata mandala ke dalam hatinya. Tampaknya jika dia bisa sampai ke aula kedua, dia harus memperhatikannya. Selama dia bisa memimpin pasukan pembantai roh, bahkan jika dia bertemu penguasa bumi di Istana Surga Kuno, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Memikirkan hal ini, hati Mu Chen berangsur-angsur berkobar dan dia bertanya, kapan kita bisa bergerak? Mandala mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang retak sebelum tersenyum, 5 hari. Ruang akan sedikit stabil dan itu juga akan menjadi waktu bagi kalian untuk masuk. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menatap istana kuno yang samar-samar muncul dengan tatapan berkobar. Hari ini akhirnya tiba. Bab 1108 memasuki Istana Surga Kuno. Seiring berjalannya waktu, kedalaman Extreme West menjadi lebih ramai, bahkan tempat ini, di mana wilayah utara ditempatkan, memiliki kekuatan lain di sekitar mereka. Tetapi merasakan pembentukan aliansi, mereka semua memilih untuk menghindarinya. Lagi pula, tidak ada yang ingin menimbulkan masalah di sini sehingga mereka tidak menyinggung musuh yang merepotkan. Di bawah atmosfer ini, 5 hari berlalu dengan tenang. Ketika hari kelima tiba, Mu Chen, yang sedang berkultivasi di puncak, membuka matanya. Dia kemudian berdiri dan melihat ke kejauhan. Ruang masih dalam keadaan kekerasan, tetapi secara bertahap menjadi tenang dan ruang yang retak juga menunjukkan tanda-tanda dipulihkan. Melihat dari jauh, sepertinya ada ruang pemulihan tangan yang besar. Langit dan bumi akan memulihkan ruang dengan sendirinya. Suara mandala bergema saat dia berdiri di atas batu biru dan angin sepoi-sepoi bertiup, mengibaskan gaunnya, membuatnya tampak sosok mungilnya akan terbawa angin. Tapi hanya mereka yang mengenalnya yang tahu energi mengerikan apa yang terkandung dalam sosok mungilnya. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia bisa merasakan sedikit fluktuasi energi spiritual yang diam-diam dipancarkan dari pusat Extreme West. Mereka secara alami milik penguasa pasukan. Mereka telah menonton dan menunggu kesempatan terbaik, yaitu hari ini. Semua orang di wilayah utara dapat merasakan fluktuasi spasial yang tenang dengan kegembiraan di wajah mereka. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Sebuah suara bergema dari belakang dan Mu Chen mengalihkan pandangannya. Orang yang berbicara adalah orang yang dikenalnya, Master Istana dari Istana Mendalam Langit, Liu Tiandao. Saat itu, ada sedikit permusuhan antara dia dan Istana Mendalam Langit dan dia bahkan membuat Liu Ming dan Liu Yan menderita kekalahan telak. Namun seiring dengan momentum Great Havenlau Domain, Istana Mendalam Langit tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan demikian, mereka juga tidak sombong seperti dulu. Selanjutnya, dengan pusat kekuatan dari benua Greatlaw berkumpul dan dengan kultivasi mereka di penguasa bumi kecil, mereka harus bergantung pada Mandala, yang merupakan penguasa bumi besar, atau tempat mereka akan direbut secara paksa oleh orang lain. Mu Chen melirik Liu Tiandao. Yang terakhir juga merasakan tatapannya dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Wajahnya berkedut sebelum dia mengalihkan pandangannya. Saya yakin kalian tahu situasi Istana Surga Kuno. Jadi kami akan bergabung untuk menstabilkan jalur spasial untuk mengirim bawahan kami masuk. Mandala menyapu pandangannya ke sekeliling, lalu dia melanjutkan dengan suara lemah, ada batasan jumlah orang yang bisa masuk juga. Domain Great Havenlau saya akan membutuhkan 3. Aliansi saat ini dibentuk dengan 5 kekuatan tingkat atas dan menurut perkiraan mereka, mereka mungkin hanya bisa mengirim 10 orang aneh dan domain Great Havenlau mengambil porsi besar dengan 3 kuota.
Tetapi mereka tidak memiliki pendapat apapun, karena mandala benar-benar memenuhi syarat dengan kekuatannya. Mu Chen, Nine Nether dan Nona Linjing ini. 3 kuota domain Great Havenlaw saya akan diberikan kepada kalian. Mandala menoleh dan menatap ketiganya. Liu Tiandao dan yang lainnya agak terkejut. Lagi pula, bukankah Kaisar Tidur seharusnya menjadi yang terkuat, kedua setelah Mandala, di domain Great Havenlaw? Mengapa Mandala tidak memilihnya? Tidak apa-apa untuk Mu Chen dan Nine Nether, tapi siapa wanita bernama Lin Jing itu? Aku juga punya, terima kasih banyak, penguasa domain. Lin Jing juga terkejut, sebelum dia berdiri di samping Mu Chen. Segera, dia pulih dari keterkejutannya dengan matanya yang berseri-seri. Saya percaya bahwa bahkan tanpa bantuan kami, Anda masih bisa memasuki istana surga kuno, kan? Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak memberi Anda bantuan? Mandala tersenyum saat dia langsung berkata. Meskipun Lin Jing bukan penguasa bumi, naluri memberitahu Mandala bahwa ruang kekerasan di luar istana surga kuno seharusnya tidak dapat menghentikan langkahnya. Lin Jing terkekeh sambil mengedipkan matanya, menghindari pertanyaan Mandala. Saat Lin Jing dan Mandala berbicara, pasukan lain juga telah memilih kandidat mereka, yang merupakan sesepuh mereka dengan kekuatan yang kuat semuanya di alam penguasa kelas 9. Yang terkuat seharusnya adalah penatua dari Istana Mendalam Langit, dengan kekuatan penguasa kelas 9 puncak dan dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka. Alam penguasa kelas 9 puncak. Mu Chen sedikit terkejut, karena dia tidak pernah berharap Istana Mendalam Langit merekrut ahli yang begitu kuat dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya mereka telah bekerja keras. Orang itu adalah penguasa hitam yang mendalam, seorang ahli terkenal di wilayah utara yang merupakan serigala tunggal dan sangat sombong. Tapi kali ini, dia direkrut oleh Sky Profound Palace dengan harga yang mahal. Nine Nether dengan lembut berbicara di samping Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat Mandala melirik semua orang. Dalam perjalanan ke istana surga kuno ini, semua orang dapat dianggap sebagai kawan. Jadi jika ada di antara kalian yang dalam kesulitan, saya harap kalian bisa saling membantu. Jika kalian tidak bekerja sama, maka saya khawatir akan sulit bagi kalian untuk bergerak satu langkah. Petik 2. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk pada kata-katanya. Penguasa hitam yang mendalam mengangkat kelopak matanya saat dia melirik Mu Chen dan yang lainnya. Penguasa Havenlaw hebat, yakinlah, orang tua ini akan mengurus anak-anak muda itu. Meskipun suaranya serak, dia berbicara dengan nada sombong yang menyebabkan orang-orang terpilih lainnya membuang bibir mereka ke samping. Orang itu hanya mencoba terlalu banyak untuk bertindak dengan tindakannya. Mu Chen dan Nine Nether tersenyum tak berdaya, tetapi mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Meskipun lelaki tua itu sombong, dia masih berbicara dengan niat baik, jadi mereka tidak perlu memprovokasi dia. Mandala tersenyum mendengar kata-kata lelaki tua itu, lalu dia menganggukkan kepalanya. Karena semua orang sudah siap, maka mari kita bergerak. Ayo pergi. Menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Liu Tiandao dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan orang-orang terpilih mengikuti setelahnya. Fluktuasi energi spiritual yang besar dan kuat melonjak ke langit ketika kelompok Mu Chen pindah, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Terbukti, para penguasa lain juga telah bergerak pada saat ini. Suara mendesing. Saat mereka mengikuti Mandala jauh ke barat ekstrim, mereka bisa merasakan betapa menakutkannya ruang yang retak saat riak badai energi dahsyat menyapu, membuat semua orang merasa seperti energi spiritual mereka akan dicabut dari tubuh mereka. Apa turbulensi ruang mendominasi, wajah Mu Chen berubah serius. Ini hanya riak, jika mereka lebih dekat, maka tubuh dan energi spiritual mereka akan segera terkoyak. Mengangkat kepalanya, dia melihat ruang yang hancur di kejauhan dan retakan menyebar mirip dengan naga dan fluktuasi yang berasal dari retakan membuat kulit kepalanya mati rasa. Mandala dan para penguasa berhenti beberapa meter jauhnya dari celah dan energi spiritual mereka yang tak terbatas meletus dari tubuh mereka, yang menjaga kelompok Mu Chen, menghalangi mereka dari efek badai spasial. Berdiri di depan celah besar saat kegelapan menyapu, itu tampak seperti lubang hitam yang mirip dengan jurang maut. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari sebuah istana kuno yang memancarkan suasana kuno dan misteri. Itu adalah pintu masuk ke Ancient Haven Palace. Mandala menoleh dan bertukar pandang dengan penguasa bumi kecil lainnya, sebelum mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Sinar energi spiritual yang terwujud menyapu dari tubuh mereka dan melesat ke arah retakan hitam.
Ledakan, ledakan. Saat sinar cahaya ditembakkan, suara gemuruh bergema, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar dan sebuah lubang selebar 10 kaki secara bertahap terkoyak. Melihat lubang yang robek terbuka, Mu Chen dalam hati memukul bibirnya. Mereka benar-benar layak menjadi penguasa bumi. Energi spiritual besar itu mirip dengan kunang-kunang sebelum bulan bercahaya. Ayo bergerak. Mandala menyalak dengan suara rendah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat beberapa balok besar yang menjulang ke langit yang merobek beberapa lorong. Pasukan tingkat atas dari benua Greatlaw juga memiliki cara mereka sendiri untuk secara paksa merobek lorong untuk mengirim ahli mereka sendiri sebagai media untuk turun di Istana Surga Kuno. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya persaingan setelah para elit dikirim. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Ayo pergi, dia meraung, tidak lagi ragu-ragu. Dia berubah menjadi sinar dan menembak ke lorong dengan Nine Nether, Lin Jing dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dan mereka dengan cepat menghilang. Saat ia memasuki lorong, api mulai berkobar di kedalaman matanya. Tubuh emas abadi, aku datang. Bab 1109 berjuang. Segera setelah memasuki lorong, rombongan Mu Chen merasa seperti mereka dilahap oleh kegelapan yang kejam, yang membuat bulu mereka berdiri di ujungnya. Seperti badai yang mendatangkan malapetaka, kegelapan sepertinya ingin menghancurkan bagian ini. Mereka dengan gugup melihat bagian yang terhuyung-huyung itu. Jika bagian ini runtuh, maka mereka praktis akan hancur. Tapi untungnya, itu cukup stabil, karena dibentuk oleh beberapa penguasa bumi. Meskipun terhuyung-huyung, itu tetap stabil dan tidak hancur. Dengan demikian, pihak Mu Chen dengan cepat bergerak maju. Akan ada retakan yang sesekali muncul dan mereka bisa melihat pemandangan tanah kuno dan cakrawala di sisi lain retakan, seolah-olah sebuah wilayah telah disegel di dalamnya. Hati-hati, Mu Chen memandang semua orang saat dia mengingatkan. Ketika kita memasuki Istana Surga Kuno, kalian semua mengikutiku. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan bisa menjaga semua orang. Saat Mu Chen selesai berbicara, suara sombong bergema, yang secara alami berasal dari penguasa hitam mendalam dari istana mendalam langit. Dia melirik Mu Chen tanpa emosi, tetapi makna di balik tatapannya terlihat jelas. Kambing tua itu memberitahu Mu Chen bahwa dia adalah pemimpin pesta ini. Meskipun orang lain agak tidak senang dengan kesombongan lelaki tua itu, dia adalah yang terkuat di antara mereka dan akan lebih bisa diandalkan untuk mengikuti lelaki tua itu. Adapun Mu Chen, meskipun ketenarannya di wilayah utara, dia hanya penguasa kelas 9, jadi dia harus agak lebih lemah dari penguasa hitam yang mendalam. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, beberapa dari mereka bergerak lebih dekat ke penguasa hitam yang mendalam. Wajah Mu Chen berkedut tak terkendali pada pemandangan ini. Kambing tua ini benar-benar harta karun. Sungguh pemimpin yang buruk. Apakah kambing tua itu berpikir bahwa dia, Mu Chen, sangat menginginkan posisi itu? Mu Chen bertukar pandang dengan Nine Nether dan yang terakhir mengangkat bahu tanpa daya. Menghadapi pria tua yang keras kepala dan sombong seperti itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Lebih jauh lagi, lelaki tua itu memanfaatkan usianya dengan baik dan dia jelas tidak memandang mereka. Mu Chen membuang bibirnya ke samping dan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang tua itu tentang hal yang tidak berguna. Jika ada kesempatan, maka dia hanya akan memimpin Nine Nether dan Lin Jing dan meninggalkan pesta ini. Ketika penguasa hitam yang mendalam melihat keheningan Mu Chen, dia berpikir bahwa Mu Chen telah menyetujuinya, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah acara ini, kelompok itu dengan cepat bergerak maju di lorong dan seiring berjalannya waktu, mereka dapat merasakan bahwa mereka mencapai tujuan mereka. Mu Chen menyapu pandangannya dan mengontrak matanya. Dia bisa merasakan ruang yang berfluktuasi di sekitarnya dan akan ada bagian-bagian yang mirip dengan mereka yang kadang-kadang muncul dengan orang-orang di dalamnya. Terbukti, mereka berasal dari pasukan lain yang menuju Istana Surga Kuno. Dalam kejadian ketika lorong-lorong bergabung bersama, kedua belah pihak akan menjaga penjaga mereka dan menjaga jarak sebelum mereka merasa lega. Mu Chen juga merasa sedikit lega setiap kali ruang-ruang itu berpotongan. Tapi saat dia merasa lega, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan tatapan berbahaya dan menoleh ke kanan, dia bisa melihat lorong dengan 10 siluet aneh di dalamnya. Di antara siluet itu, Mu Chen melihat seorang kenalan, Pangeran keempat Kekaisaran Xia, Xia Hong. Yang terakhir tampak agak menyedihkan pada saat ini dengan wajah pucat dan satu lengan hilang.
Ketika dia melihat Mu Chen, tatapannya berubah menjadi sinis sebelum menoleh dan mengatakan sesuatu. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah orang di samping Xia Hong dan dengan ringan mengernyitkan matanya. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah emas dengan bantalan yang tenang. Setiap gerakan dan kata memancarkan pengaruh yang mengesankan yang akan membuat orang lain merasa tertekan. Xia Hong bisa dianggap elit, tapi dia membosankan dibandingkan dengan orang di sampingnya dan tatapan berbahaya yang dirasakan Mu Chen berasal dari orang itu. Sungguh jalan yang sempit. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kekaisaran Xia bahkan sebelum memasuki Istana Surga Kuno. Lebih jauh lagi, jika dia tidak salah menebak, seharusnya putra mahkota Kekaisaran Xia, Xia Yu, yang berada di peringkat keempat. Mu Chen menatap pria berjubah emas dan melihat bahwa ketika yang terakhir selesai mendengar kata-kata Xia Hong, dia menatap seperti seorang kaisar yang menyendiri tanpa emosi. Dia melirik Mu Chen, sebelum menyipitkan matanya tanpa minat. Namun, dia masih dengan lembut menganggukkan kepalanya. Anggukannya tidak ditujukan pada Mu Chen karena ketika dia melakukan tindakan itu, 3 siluet berjalan keluar dari pesta Kekaisaran Xia, 3 pria tua. Ketiga lelaki tua itu memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka jelas 3 penguasa kelas 9 puncak yang sama sekali tidak kalah dengan penguasa hitam yang mendalam. Mereka bertiga berjalan keluar dan mengepalkan tinju tanpa ragu-ragu. Gemuruh, energi spiritual tanpa batas menyapu dan berguling ke arah pesta Mu Chen. Melihat tindakan mereka jelas berniat merusak jalan tempat pesta Mu Chen berada. Sial, petik 2 tanda seru petik 2. Ketika para ahli wilayah utara melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat, karena mereka tidak pernah berharap orang-orang itu begitu kejam. Wajah The Profound Black Sovereign berubah tak sedap dipandang saat dia dengan cepat membentuk segel. Energi spiritual sebiru es dengan keras mengalir keluar dari lorong itu, membentuk perisai, menjaga lorong itu. Karena dia adalah satu-satunya penguasa kelas 9 puncak di sini, energi spiritual penguasa kelas 9 lainnya akan dihancurkan oleh ruang kekerasan saat energi spiritual melewati lorong. Ledakan, serangan dari 3 penguasa kelas 9 Pinnacle menghantam perisai dengan keras dan gelombang kejut yang hebat menyapu dengan pecahan es yang memercik ke segala arah sebelum perisai itu hancur. Ketika perisai itu pecah, wajah penguasa hitam yang mendalam berubah. Dia tidak bisa bertarung dengan 3 ahli lain yang setara dengannya. Ketika perisai itu pecah, gelombang kejut menyapu, yang berusaha mengguncang jalan mereka. Wajah semua orang berubah panik. Jika sesuatu terjadi pada bagian itu, maka mereka akan sama dengan mati. Tapi saat mereka panik, Mu Chen maju selangkah dan melambaikan lengan bajunya. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan terintegrasi ke dalam ruang di sekitar lorong, membentuk lapisan arai spiritual. Ketika dia pertama kali melihat pesta Kekaisaran Xia, dia telah memadatkan segel spiritual dan dia telah menggunakannya sekarang. Ledakan, meskipun arai spiritual bukan dari kelas tertinggi, itu adalah kasus kuantitas daripada kualitas, yang semuanya digunakan untuk pertahanan. Dengan begitu banyak dari mereka ditambahkan bersama-sama, itu akan membentuk perisai pertahanan yang kuat. Dengan demikian, riak menghancurkan arai spiritual 10 aneh sebelum energi yang tersisa hilang. Semua orang merasa sangat lega di adegan ini. Xia Yu juga merasakan kegagalannya. Dia mengangkat kepalanya dengan heran dan menatap Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa penguasa kelas 9 kuasi akan menerima serangan dari 3 penguasa kelas 9 puncak. Master arai spiritual, Xia Yu bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan senyum lembut ke arah Mu Chen. Dia kemudian mengirimkan suaranya melalui lorong dan ke telinga pihak Mu Chen, "Saudaramu benar-benar mengejutkan. Jika kita bertemu satu sama lain di Istana Surga Kuno, aku harap aku bisa merasakan kekuatanmu." Senyumnya lembut dan ramah, seolah-olah kata-kata jahat yang dia katakan sebelumnya tidak diucapkan olehnya. Mu Chen mempertahankan wajahnya tanpa ekspresi. Orang itu pasti beberapa kali lebih berbahaya daripada Xia Hong. Jika Xia Hong adalah serigala ganas, maka Xia Yu akan menjadi ular berbisa yang akan merenggut nyawa saat dia bergerak. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati jika mereka bertemu satu sama lain. Ketika Xia Yu menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin rombongannya bersama dengan Xia Hong yang enggan untuk melakukan perjalanan lebih cepat, menghilang dari pandangan mereka hanya dalam sekejap mata. Dia pergi dengan cara yang elegan. Persimpangan lorong hanya singkat dan karena dia terlalu percaya diri sebelumnya,
dia tidak bergerak sendiri. Bahkan jika dia ingin bergerak secara pribadi sekarang, itu akan terlambat jadi dia sebaiknya pergi. Saat mereka pergi, aliansi wilayah utara mengutuk sebelum menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Jika bukan karena Profound Black Sovereign yang melemahkan serangan mereka, mustahil bagiku untuk memblokirnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum menanggapi rasa terima kasih mereka. Ketika penguasa hitam yang mendalam mendengar kata-katanya, dia tercengang sebelum ekspresinya berubah tidak wajar. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen akan memujinya juga. Generasi baru memang mengambil alih yang lama. Saya tidak pernah berharap para elit muda di wilayah utara akan mencapai level ini. Tatapan Profound Black Sovereign berubah lebih lembut dan arogansinya juga sedikit melemah. Itu karena dia jelas bahwa bahkan jika dia telah melemahkan serangan pihak lain, gelombang kejutnya masih tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia habis-habisan, dia mungkin juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki begitu banyak array spiritual yang siap untuk menghalangi serangan itu. Mu Chen dengan sopan tersenyum. Meskipun hubungan antara dia dan penguasa hitam yang mendalam tidak banyak, mereka masih berada di kapal yang sama, jadi tidak ada alasan baginya untuk mempererat hubungan. Kita akan segera mencapai akhir. Mu Chen melihat bagian itu saat fluktuasi menjadi tenang. Samar-samar, dia bisa melihat lingkaran cahaya putih di ujung lorong. Berhati-hatilah saat memasuki istana surga kuno. Semua orang menganggukkan kepala. Semua orang mengangkat penjaga mereka saat mereka terbang menuju lorong. Kilau putih melonjak dari ujung yang lain saat mereka melewati lorong. Lingkungan gelap tiba-tiba menjadi cerah dan mereka menyipitkan mata sebelum pulih dan menyapu pandangan mereka. Mereka berdiri di atas bukit dan seluruh wilayah itu sunyi tanpa bentuk kehidupan apapun dengan aura kuno yang berfluktuasi antara langit dan bumi. Mu Chen melihat pemandangan kuno di depannya dan tidak bisa menghentikan emosi yang melonjak di hatinya. Dia akhirnya mencapai istana surga kuno. Bab 1110 Gerbang Kenaikan Naga. Wilayah ini dipenuhi dengan udara yang sunyi, langit yang gelap dan ruang yang tidak stabil dengan retakan spasial yang kadang-kadang muncul di langit. Mereka berdiri di atas bukit, melihat seluruh area. Bumi terbentang di balik bukit dan pegunungan terlihat di kejauhan, bersama dengan beberapa istana kuno. Melihat jauh, mereka samar-samar bisa melihat pulau-pulau batu mengambang dan terpencil di langit, namun, semuanya tampak tidak terawat, seolah-olah wilayah ini telah sunyi selama puluhan ribu tahun. Mu Chen dengan lembut mengendus dan bertukar pandang dengan Nine Nether dan Lin Jing, sebelum tatapan mereka berubah serius. Itu karena mereka bisa merasakan aura sisa antara langit dan bumi. Aura itu halus dan sulit dideteksi, hanya mereka yang memiliki indera yang tajam yang bisa merasakannya secara samar. Meskipun aura itu tipis, mereka masih membuat mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak ahli kuat yang bisa memindahkan gunung dengan satu pikiran tinggal di sini. Sedemikian rupa sehingga bahkan aura sisa yang tertinggal setelah bertahun-tahun membuat mereka merasa sedikit tertekan. Benar-benar layak mendapatkan istana surga kuno. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, sebelum melihat penguasa hitam yang mendalam dan tersenyum ringan. Aku ingin tahu apakah ada yang punya saran. Jika tidak ada, lalu mengapa kita tidak melihat-lihat? Menurut spekulasi saya, kita harus berada di lapisan luar istana surga kuno. Petik 2. Penguasa hitam yang mendalam tahu sedikit tentang istana surga kuno dan bahkan dia tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Jadi ketika dia mendengar saran Mu Chen, dia merasa sedikit canggung, jadi dia batuk kering dan menganggukkan kepalanya. Sisanya secara alami tidak keberatan dan mereka semua mengangguk. Setelah melihat persetujuan mereka, Mu Chen tidak berbicara lebih jauh dan secara kasar menentukan arah, lalu bergerak menuju istana itu dengan semua orang mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, pihak Mu Chen melihat sekeliling dan indera mereka tiba-tiba bergetar. Mereka bisa merasakan area abisal yang tak terhitung banyaknya di tanah yang terlihat sedikit biadab. Area abisal itu jelas tidak alami. Mereka pasti disebabkan oleh pertempuran dan pasti ada pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi di zaman kuno. Sesekali, reruntuhan kota tua bisa terlihat. Mereka semua hancur sehingga rombongan Mu Chen tidak turun untuk menyelidiki kota-kota itu. Ketika pesta Mu Chen mencapai tujuan mereka, itu sudah setengah jam kemudian. Ketika mereka mendarat di puncak, mereka juga melihat siluet turun di puncak lainnya. Jelas, siluet itu berasal dari kekuatan lain. Namun,
Tidak ada yang berani bergerak sebelum mereka menyelidiki situasi secara menyeluruh. Dengan demikian, setiap orang telah mempertahankan penjaga mereka saat mereka menyelidiki, mengurus bisnis mereka sendiri. Mu Chen menarik pandangannya dan melihat istana yang hancur. Dia bisa melihat beberapa kerangka tergeletak di luar istana. Mereka semua diposisikan melihat ke langit. Dia bahkan bisa melihat kengerian di wajah para kerangka itu, seolah-olah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang mengerikan turun dari langit ketika mereka mati. Ini harus menjadi pertahanan eksternal istana surga kuno. Mu Chen berdiri di tanah dan dia juga mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Jika dia tidak salah menebak, klan Qin seharusnya turun dari sini dan meluncurkan serangan mereka ke istana surga kuno dan benua Greatlaw. Pertahanan luar istana surga kuno seharusnya dihancurkan dalam sekejap hingga para penjaga itu bahkan tidak bisa melarikan diri sebelum mereka kehilangan nyawa. Mu Chen sebentar melihat sekeliling sebelum berjongkok dan melihat kilau yang terpantul dari tangan kerangka itu. Membuka tangan, dia mengungkapkan token perunggu. Mengambil token, dia bisa melihat ukiran kuno di atasnya dan serigala biru. Token serigala biru, tepat ketika Mu Chen hendak memeriksanya, token itu hancur menjadi abu dan hanyut. Mu Chen tercengang ketika dia melihat kerangka lain dan bisa melihat bahwa kerangka itu juga memegang token perunggu. Namun, ukiran pada token itu adalah serigala putih. Itu harus menjadi sesuatu yang melambangkan peringkat. 9 neter berbicara dari samping. Mu Chen mengangguk. Dia bisa melihat bahwa pemilik token serigala azure seharusnya sedikit lebih kuat daripada pemilik token serigala putih. Karena petunjuk terbatas di sini, semua orang menyelidiki secara singkat sebelum menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki panen juga. Tapi Mu Chen tidak kecewa dengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepertinya kita menuju ke arah yang benar. Dia mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan dan samar-samar dia bisa melihat siluet istana kuno yang besar. Ayo pergi. Mu Chen tidak main-main dan segera pindah, menuju pegunungan. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang datang dari arah itu. Meningkatkan kecepatan mereka menembak melalui pegunungan dan melihat pulau batu terapung di langit yang jauh. Jelas, mereka semakin dekat dengan istana surga kuno yang sebenarnya. Suara mendesing. Tepat sebelum mereka akan turun, Mu Chen tiba-tiba mengernyitkan matanya dengan rasa dingin di punggungnya. Dia segera berhenti dan meraung, berhenti. Nine Neter dan Lin Jing berhenti, tetapi seorang ahli penguasa kelas 9 tahap awal tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terbang keluar. Ledakan, tangan Mu Chen terbang seperti sambaran petir dan meraih ke bahu ahli itu, dengan paksa menghentikan tubuhnya. Penguasa kelas 9 tahap awal tiba-tiba berhenti dan melihat setengah inci di depannya dengan ketakutan. Dia bisa melihat garis energi spiritual yang benar-benar menutupi langit. Garis-garis itu tidak terlihat luar biasa tetapi tanpa disadari, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka akan dimusnahkan begitu mereka menyentuhnya. Mu Chen menarik penguasa kelas 9 kembali sebelum dia merenung sebentar dan mengambil tombak dan membuangnya. Suara mendesing. Saat tombak itu bersentuhan dengan garis-garis itu, tombak itu segera dipotong menjadi beberapa bagian dan dihancurkan. Mendesis. Semua orang menarik napas dingin. Tombak itu jelas merupakan artefak surgawi tingkat menengah, tetapi itu sangat mudah dihancurkan. Jika mereka maju, maka bahkan penguasa kelas 9 tidak akan bisa lepas dari kematian. Betapa mengerikannya, Lin Jing berseru ketakutan. Penguasa kelas 9 berkeringat saat dia menatap Mu Chen dengan rasa terima kasih di matanya. Jika Mu Chen sedikit lebih lambat, maka dia akan seperti tombak, direduksi menjadi apa-apa. Ini adalah array spiritual. Mu Chen melihat garis padat di langit dan berbicara dengan kaget karena dia bisa merasakan fluktuasi familiar yang juga membuat kulit kepalanya mati rasa pada saat yang sama. Array spiritual ini setidaknya kelas cendekia, bahkan penguasa bumi akan terganggu olehnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? The Profound Black Sovereign bertanya dengan ekspresi pucat. Jika bukan karena Mu Chen, mereka mungkin akan dipenuhi dengan korban sekarang. Cari pintu masuknya. Mu Chen dengan tenang berkata. Menurut perkiraannya, ini seharusnya menjadi array spiritual defensif di luar istana surga kuno. Karena itu masalahnya, maka seharusnya ada sebuah lorong yang dimaksudkan untuk dimasuki oleh para murid. Semua orang menganggukkan kepala mereka dan mereka melihat array spiritual besar yang tampaknya tak terbatas. Jika mereka tidak dapat menemukan pintu masuk,
maka langkah mereka akan dihentikan di sini. Dengan tujuan, semua orang mulai mencari dengan hati-hati. Saat mereka mencari, tempat ini mulai ramai. Ada suara derit angin yang bergema saat banyak garis cahaya mulai mendekat. Namun, ketika garis-garis cahaya itu mendekat, mereka mengeluarkan jeritan, karena beberapa orang yang ceroboh segera menabrak arah spiritual dan menghilang menjadi apa-apa, yang menyebabkan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah ini mulai berubah menjadi kekacauan, tetapi mereka dengan cepat menyadari sesuatu dan mereka segera mundur, tidak lagi berani mendekati arah spiritual dan mencari pintu masuk. Dengan begitu banyak orang mencari pada saat yang sama, rombongan Mu Chen merasakan sesuatu kira-kira setengah jam kemudian dan mereka dengan cepat bergegas, lalu mendarat di atas batu dengan banyak orang berkumpul ketika mereka mendengar keributan itu. Hanya dalam 10 menit, area ini sudah dipenuhi banyak ahli. Mu Chen menyapu pandangannya dan dengan ringan mengernyitkan matanya karena dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang cukup kuat di antara siluet yang lebih kuat dari Xia Hong. Jelas, ini bisa dianggap sebagai pertemuan para elit. Saat pikiran melintas di benaknya, Mu Chen melihat ke depan dan melihat sebuah gerbang besar. Gerbang itu sangat kuno, dengan rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya dan 3 huruf kuno yang buram di atasnya. Itu, Mu Chen melihat surat-surat kuno dan menyipitkan matanya. Gerbang kenaikan naga.